Cowok ini mendadak sadar di dalam kerangkeng besi tebal. Pas dia nengok ke sekitar, banyak banget tawanan malang yang nunggu nasib miris jadi budak. Tapi Jin santai parah. Pas cewek bandit nasi makan, MC kita murni bangkit dan hancurin terali besi kayak motong tahu. Melihat logam hancur semudah itu, cewek ini auto jantungan, ngira nyawanya bakal melayang detik itu juga. Bukannya main tangan, Jin malah nyembuhin dia. Ternyata si cewek cuma babu paksaan karena adiknya disandra. Aura membunuh Jin langsung bangkit buat nebantai para kroco ini. Pintu besi ditendang terbang bareng penjaga pertama. Jin nebantai mereka satu persatu, nyisain tumpukan badan yang remuk total. Para bandit ampas ini nggak dikasih napas. Kecepatan dan kekuatan MC kita murni beda dimensi. Jin akhirnya berhadapan sama bos mereka. Meski katanya sangat kuat, sampah ini bahkan nggak bisa gerak. Lihat anak buahnya rata sama tanah, bos ini merinding ketakutan dan ngemis minta ampun nanya apa maunya. Mau nyogok pakai uang atau budak, Jin gak peduli, dia tetap maju membantai sisa musuh. Si bos kroco langsung panik brutal, bingung kenapa kekuatan spiritualnya mampet, dan kenapa monster ini sekuat dewa. Tatapan Jin udah kayak nginjek kecoak menjijikan. Sadar ajalnya udah deket, bajingan ini lari kocar-kacir buat ngelepasin kartu truf terakhirnya. Kurungan berisi monster buas. Dia senyum licik ngira Jin bakal tewas, tapi gilanya serangan fatal monster itu ditahan pakai satu tangan doang. Mata si bos mau copot saking syoknya. Seumur hidup baru kali ini ada manusia nahan pukulan monster murni pakai tangan kosong. Fisik Jin itu udah di luar nalar manusia normal dan belum selesai. Ledakan energi suci langsung meluncur menghapus monster itu dari eksistensi. Habis itu, giliran si bos sampah yang bakal dihajar habis-habisan demi membalas dendam para korban. Tapi bentar, dari mana kekuatan gila Jin ini berasal? Semua berawal 100 juta tahun yang lalu. Bencana kiamat menghantam bumi tanpa ampun, menyapu bersih seluruh umat manusia sampai ke akar-akarnya. Mimpi buruk ini dimulai dari virus misterius yang mengubah hewan jadi monster mutan mengerikan dari dimensi lain yang dijuluki sebagai sang perusak. Wabah ini nyebar gila-gilaan, bikin 99% populasi manusia musnah dalam sekejap mata. Sisa manusia berjuang mati-matian di garis depan. Sialnya, senjata militer biasa murni kayak mainan rusak di depan monster buas ini. Dipaksa keadaan super putus asa, manusia mulai ngejadiin kaumnya sendiri sebagai kelinci percobaan. Dari ribuan tes berdarah, cuma Jin Sadu, satu-satunya subjek eksperimen yang sukses bangkitin kekuatan absolut. Ilmuwan juga nyiptain sistem antivirus dari mesin nano, buat ngebersihin bumi yang udah hancur lebur. Dengan kekuatan tempur dewa ini, Jin maju sebagai pahlawan pembawa harapan, tameng terakhir buat melindungi sisa manusia yang bertahan hidup. Sayangnya takdir berkata lain, waktu udah habis dan pertahanan terakhir umat manusia akhirnya runtuh tak bersisa. Tanpa siapapun buat dilindungi, hidup Jin kehilangan arah karena gagal nuntasin misi utamanya sebagai sang pelindung. Setidaknya itu yang dipikirin rekannya, Kagura. Tapi pola pikir MC kita beda kelas. Api semangatnya belum padam. Biarpun era ini udah hancur, dia yakin kekuatan mutlaknya bakal jadi pondasi buat peradaban di masa depan. Mesin nano terus bekerja keras membersihkan polusi para monster. Jin optimis bumi bakal pulih dan dia rela tidur panjang nungguin hari itu. Makanya Kagura masukin dia ke ruang hibernasi pembeku, ngejaga fisiknya tetap abadi sampai ribuan abad ke depan. Saat Jin tertidur setenang dewa, para monster mutan ini terus mengamuk dan menjajah seluruh daratan bumi. Tapi seiring berjalannya waktu, dekade berganti jadi abad dan abad melebur jadi era ribuan tahun yang panjang. Ekosistem global akhirnya berubah drastis. Monster mutan super itu pelan-pelan punah, ngasih jalan buat ras kehidupan baru berkembang biak. Siklus evolusi epik ini terus berputar selama 100 juta tahun tanpa henti. Sampai kita dibawa ke era di mana 3 humanoid masa depan lari ketakutan dikejar monster super buas. Panik setengah mati, mereka nyungsep ke dalam reruntuhan kuno buat cari tempat sembunyi. Tapi iblis haus darah itu ikut nerobos masuk dengan ganas. Kepepet tanpa jalan keluar, nasib 3 orang ini udah di ujung tanduk, pasrah mau dijadiin cemilan monster. Dalam keputusasaan absolut, cewek ini teriak histeris, memohon keajaiban dari dewa pelindung desa mereka buat turun tangan.
Ajaibnya, doa itu diijabah. Suaranya ngebangunin MC kita yang udah rebahan di kapsul persis di belakang mereka selama 100 juta tahun. Sang legenda kuno melepaskan laser mematikan, mengubah monster itu jadi debu kosmik dalam sedetik. 3 humanoid ini ngeblank parah. Otak mereka nggak nyampe buat meroses kejadian barusan. Suasana makin absurd pas sosok cowok gagah muncul. Hal pertama yang dilakuin, MC kita malah nyari kostum tempurnya yang masih mulus di dalam berangkas anti kiamat buatan rekannya Kagura. Habis ngehack ulang sistem lab kuno, fakta gila terungkap. Dia sukses melintasi waktu sejauh 100 juta tahun ke masa depan. Meski dimakan zaman dan datanya pada korup, sumpah ini mujizat banget, mesin labnya masih bisa nyala sempurna. Mahakarya Kagura benar-benar bekerja dengan sempurna. Garis miring virus mesin nano itu telah memusnahkan semua parasit busuk, garis miring menyisakan fasilitas ini utuh tanpa celah. Sebuah kubus pesan dari sahabat lamanya juga tertinggal di sana. Namun, apa isi pesan itu? Biarlah menjadi misteri untuk saat ini. Pandangannya beralih pada sosok-sosok asing di dekatnya. Dalam sekejap, wujudnya kembali sempurna, persis seperti wujud keagungannya jutaan tahun silam. Saat melangkah keluar bersama kelompok kecil itu, cahaya matahari yang menyilaukan langsung menyambutnya. Jujur saja, pemandangan ini terlalu indah untuk dipercaya. Sebuah dunia baru yang begitu hidup, menghapus total ingatan kelam tentang kiamat yang pernah ia saksikan. Anak-anak itu langsung bergegas pulang. Mereka terus memohon agar sang dewa pelindung ikut bersama mereka. Namun sang tokoh utama kita justru sibuk menganalisis ras aneh di hadapannya ini. Logikanya, umat manusia murni seharusnya sudah punah dan menjadi fosil sekarang. Manusia setengah hewan ini pasti sebuah anomali, hasil mutasi evolusi jutaan tahun yang bercampur dengan sisa-sisa energi dari mesin nano masa lalu. Yang lebih gila lagi, garis miring bahasa mereka 100% sama dengan bahasa manusia kuno, garis miring. Bukti telak kalau mereka berasal dari akar evolusi yang sama. Dengan santai, ia menyebutkan namanya, Jin Sadu. Ia menyuruh mereka memanggil namanya tanpa gelar konyol. Garis miring, gadis bertelinga kambing itu pun membalas, garis miring, memperkenalkan dirinya sebagai Akamapil. Pemuda mirip koala itu bernama Tampo, garis miring, dan si gadis kucing adalah Sandy, garis miring. Mengabaikan tata krama, Akama langsung menarik paksa Jin menuju desanya. Kepanikan jelas terlihat di wajahnya. Ia sangat butuh kekuatan sang dewa untuk membasmi para bajingan yang sedang menyerang rumah mereka. Namun pemandangan tragis menyambut mereka, garis miring. Desa itu telah hancur lebur, garis miring. Api kemarahan melahap habis setiap bangunan yang ada. Kewarasan Sandy langsung hancur melihat neraka itu. Sambil menangis histeris, ia berlari menerobos kobaran api demi mencari ibunya. Di tengah kekacauan, mata tajam Jin memindai area pertempuran. Otaknya mulai menganalisis skala kehancuran yang mengerikan ini. Pertahanan desa ini hanyalah lelucon baginya. Pagar dan rumah hanya terbuat dari kayu lapuk. Fakta menyedihkan ini membuktikan satu hal. Peradaban baru ini telah mengalami kemunduran teknologi yang sangat fatal. Tiba-tiba, pandangan Jin terkunci pada seorang wanita yang sedang bertarung mati-matian. Sekilas saja sudah jelas, garis miring nyawa wanita itu berada di ujung tanduk, garis miring. Dan monster menjijikan yang menyerangnya itu adalah garis miring. Spesies parasit yang sama persis seperti jutaan tahun lalu. Hebatnya lagi, monster keparat yang selamat ini bukan satu-satunya kejutan di sini. Tubuh Akama tiba-tiba memancarkan aura cahaya menyilaukan. Sepertinya bocah itu menguasai semacam teknik sihir. Tapi bantuan sihir itu tidak dibutuhkan. Jin melesat secepat kilat. Satu tendangan brutalnya langsung menghancurkan monster itu berkeping-keping. Gerakannya terlalu santai. Ia menarik wanita terluka itu keluar dari zona kematian, memberikan Akama celah sempurna untuk melancarkan serangan pamungkas. Energi sihir meledak dari telapak tangannya. Sebuah bola api kecil meluncur tajam dan meledak dengan daya hancur luar biasa. Monster itu akhirnya musnah. Menatap bangkai monster itu, seringai Jin melebar. Teorinya terbukti, partikel mesin nano di udara telah melumpuhkan total kemampuan regenerasi abadi makhluk sialan ini. Tapi ada satu hal yang mengganjal pikirannya. Bagaimana mungkin gadis barbar ini bisa mengakses sistem mesin nano tingkat tinggi? Analisis gilanya menyimpulkan satu hal.
Penduduk di sini menyerap partikel energi dari udara, lalu mengubahnya menjadi teknik sihir pertempuran. Persis seperti kemampuannya. Masalah besarnya adalah, secara sejarah, hanya manusia berdarah murni yang punya otoritas atas teknologi dewa ini. Rasa penasaran mendorongnya untuk langsung menginterogasi wanita yang baru diselamatkannya. Apakah semua orang di era gila ini memiliki kekuatan sihir itu? Wanita itu kebingungan dengan pertanyaannya, namun ia menjelaskan bahwa kekuatan itu sangatlah langka. Mitos mereka mengatakan hanya manusia pilihan dengan anugerah dewa yang bisa menggunakan sihir suci tersebut. Gila, di desa ini saja hanya ada 4 orang yang memiliki bakat itu. Jin tersenyum remeh mendengar penjelasan kolot itu. Anugerah dewa. Itu hanyalah omong kosong primitif mereka untuk menyebut sistem manipulasi mesin nano. Akama langsung memeluk wanita parubaya itu yang ternyata adalah neneknya. Dengan napas terengah-engah, ia bertanya tentang nasib warga desa yang lain. Kabar bahwa seluruh warga telah dievakuasi seketika mengangkat beban berat dari pundak mereka bertiga. Tapi sang nenek justru marah besar. Kenapa anak-anak bodoh ini nekat kembali ke zona kematian? Apalagi monster yang baru mereka bunuh hanyalah seekor kecoak dibandingkan dengan raja monster yang sedang mengamuk di luar sana. Di tengah ketegangan mematikan itu, sebuah suara congkak memecah suasana. Dengan nada meremehkan, ia menyuruh si nenek tenang, mengklaim bahwa monster raksasa itu bukanlah ancaman yang berarti baginya. Pendatang arogan itu sangat yakin bisa menebas sang monster sendirian. Mata sang nenek terbelalak melihat pria itu di medan perang dan langsung menuntut kabar tentang warga lainnya. Situasi di medan pertempuran semakin memanas. Ksatria berambut biru itu memastikan evakuasi berjalan lancar. Namun, kejutan tak berhenti di situ. Pria tua yang bersamanya ternyata adalah ayah kandung Akama. Reuni keluarga yang penuh emosi tak terhindarkan. Sang ayah tentu saja mengamuk mencari tahu kemana putrinya keluyuran. Akama mengaku bahwa ia nekat pergi menuju gerbang terlarang yang disegel. Pernyataan gila itu membuat jantung si nenek nyaris copot. Kemarahannya meledak mengetahui cucunya berani menginjakkan kaki di tanah kutukan tersebut. Karena menurut mitos kuno mereka, garis miring wilayah di balik gerbang raksasa itu adalah domain suci milik sang dewa pelindung. Tapi Akama tidak peduli. Di ambang keputusasaan, ia nekat mencari bantuan. Dengan senyum sombong, ia menunjuk pria asing di sebelahnya. Sang dewa legendaris telah turun tangan. Tentu saja nenek tua itu tertawa sinis. Mana mungkin dia percaya? Pemuda antah berantah ini adalah dewa pelindung mereka. Jangan bercanda. Lebih parah lagi, hanya karena penampilan fisiknya, mereka menganggap pahlawan kita sebagai ras rendahan. Menyematkan gelar suci padanya dianggap sebagai lelucon konyol. Sandy kecil melompat maju. Dia berusaha keras meyakinkan katak si rambut biru bahwa kekuatan jin bukanlah kebohongan belaka. Namun sang kakak yang congkak menepisnya mentah-mentah. Dia menatap sinis, menunjuk langsung telinga manusia biasa milik jin dengan penghinaan. Di dunia mereka, takdir sudah mutlak. Siapapun tanpa karakteristik hewan buas otomatis dicap sebagai sampah ras rendahan. Di mata si sombong itu, adik kecilnya hanyalah korban dari delusi dan kesalahpahaman naif. Tapi Sandy menolak mundur. Dengan mata berbinar bangga, dia bersaksi bagaimana pria ini membantai monster pengejar mereka tanpa ampun. Mendengarnya, si rambut biru mendecih remeh. "Aku juga bisa menghancurkan monster murahan itu," serunya angkuh, lalu menatap tajam pahlawan kita. Jin menghela napas, muak dengan drama konyol ini. Sang prajurit biru mengancam keras, mengusirnya pergi dari desa seketika, menolak mentah-mentah memberi tempat bernaung bagi ras rendahan sepertinya. Pria bermulut besar itu melangkah melewati Jin, terus menyemburkan ocehan sombong tanpa henti. Terlalu mabuk oleh egonya sendiri, dia nekat mengambil misi bunuh diri. Mengklaim akan membantai monster raksasa itu sendirian. Ngomong-ngomong, si bodoh berambut biru ini bernama Sars. Sang nenek gemetar panik melihatnya. Keputusan impulsif Sars adalah tiket maut yang nyata. Dengan tatapan memohon, dia pun menoleh ke arah Jin. Masa bodoh soal identitas asli pemuda ini, sang nenek sadar betul. Menelan harga dirinya, ia membungkuk dalam, mengucapkan terima kasih tulus atas nyawanya yang berhasil diselamatkan. Usai berterima kasih, dia memohon satu bantuan putus asa terakhir.
Ia memohon agar Jin mengawal anak-anak kembali ke tempat aman, sementara dirinya pergi mencegah SARS agar tidak mati konyol akibat kesombongannya. Tentu saja, pahlawan kita langsung menolak mentah-mentah. Harga dirinya telah diinjak-injak. Jin menatap tajam, dia tidak akan diam saja saat martabatnya diludahi begitu mudah oleh mereka. Sudah saatnya memberi pelajaran brutal. Jin akan membuktikan bahwa dia bukanlah penonton lemah yang tak berguna, apalagi spesies rendahan. Transisi epik ke danau terdekat. Siluet monster raksasa menjijikan menjulang mengerikan. SARS telah tiba di arena, memasang kuda-kuda tempur tanpa ada keraguan sedikit pun di matanya. Pertarungan pecah, tombak dan seluruh tubuhnya meledak dengan aura petir liar ala Dewa Zeus. Bagaikan kilat menyambar, dia melesat menerjang binatang buas itu. Merespons ancaman tersebut, sang monster melakukan hal gila. Makhluk keji itu melempar anak-anaknya sendiri sebagai proyektil mematikan. Beruntung, larva berlendir itu menjadi target empuk bagi tombak petir SARS. Lewat celah yang terbuka, dia melompat tinggi, memberikan tebasan menghancurkan langsung ke wajah monster. Makhluk raksasa itu melolong. Jeritan penderitaan mutlak bergema, tapi tentu saja di medan tempur tidak ada yang semudah itu. Membawa keputusasaan total bagi SARS, luka menganga di wajah monster itu tiba-tiba sembuh dan beregenerasi dalam sekejap mata. Syok berat melumpuhkan saraf prajurit rambut biru itu. Dia berdiri membeku, membiarkan pertahanan tubuhnya terbuka lebar. Serangan balasan fatal melayang tak mungkin sempat dihindari. Namun sesuai dugaan, Jin muncul di detik terakhir. Hanya dengan sebelah tangan, dia menahan pukulan kolosal itu layaknya menangkis angin. SARS, si sombong yang keras kepala, ditampar oleh realita brutal yang menghancurkan egonya. Dan ini baru saja dimulai. Monster itu melompat mundur, bersiap memuntahkan serangan lain dengan kekuatan ganda. Namun pahlawan kita tidak sudi memberinya celah menggerakkan satu otot pun. Hanya dengan satu jentikan jari santai, aura Jin menembus daging monster itu dengan mulus, menciptakan lubang besar tembus di tubuhnya. SARS si angkuh membeku, rahangnya jatuh, menyaksikan pembantaian epik itu dalam kebisuan total. Tak lama kemudian, rombongan lainnya tiba berlari di bibir danau. Belum sempat paru-paru mereka meraup oksigen, mata mereka kembali terbelalak ngeri. Mereka menjadi saksi bagaimana Jin mempermainkan monster kolosal itu hanya dengan satu tangan. Saat makhluk malang itu mengamuk berusaha menghancurkannya, Jin malah menguap kebosanan lalu memutuskan untuk mengakhiri sandiwara ini sekali dan selamanya. Ia menyambar pinggang SARS, melompat jauh keluar jangkauan. Saat pandangan meluas, kita melihat monster raksasa itu telah tembus seutuhnya oleh ledakan energi mematikan milik Jin. Masih syok, SARS berteriak panik. Dia mengoceh bahwa serangan sehebat apapun hanya sia-sia belaka bila monster itu bisa beregenerasi tanpa batas. Bodohnya, tentu saja Jin sudah memperhitungkan variabel itu. Inilah momen di mana mesin nano beraksi, menyusup secara aktif lalu menghancurkan sel regenerasi monster itu seketika. Luka yang ditorehkan SARS sebelumnya memang besar, tapi sayangnya goresan itu terlalu dangkal untuk membebani kemampuan penyembuhan mutlak milik makhluk tersebut. Saat ini, mental SARS benar-benar hancur lebur. Otaknya dipaksa bekerja keras mencerna kemungkinan gila bahwa pria yang dicap ras rendahan ini adalah dewa pelindung mereka. Sambil terkekeh, Jin langsung menolak keras rumor tentang garis keturunan surgawi yang membuatnya layak mendapat gelar megah itu. Satu-satunya alasan dia hidup adalah untuk melindungi manusia dari ancaman dan memusnahkan monster di hadapannya. Murka luar biasa, monster itu mengaum buas, mengayunkan ekor raksasanya membabi buta. Niatnya meremukan sang pahlawan yang terus menari menghindari serangan itu bagaikan air yang mengalir. Merumuskan strategi kemenangan mutlak dalam hitungan detik, Jin melumpuhkan pergerakan makhluk itu sepenuhnya, mengurungnya ke dalam penjara kristal es kuning yang tebal. Sambil memusatkan pukulan kritis yang siap mereduksi monster itu menjadi abu, Jin akhirnya memperkenalkan jati dirinya yang sesungguhnya dengan gaya. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai monster sejati yang lahir langsung dari penderitaan dan kebodohan umat manusia. Sebuah relik kuno yang terbangun usai tidur lelap 100 juta tahun lamanya. Senjata mutlak yang ditugaskan untuk menyucikan bumi dari ancaman menjijikan ini. Otak kerdil SARS mana mungkin paham omong kosong yang diucapkannya. Satu-satunya yang terlintas di kepalanya sekarang, bisakah Jin benar-benar membuktikan kata-kata besar yang dilontarkannya? Dan tentu saja dia bisa.
Jangan meremehkannya. Pria ini adalah perwujudan fisik dari eksperimen tragis tak terhitung jumlahnya yang berlumuran darah. Sebuah senjata pamungkas yang ditempa melampaui batas akal sehat, lahir dari sejarah kelam peradaban. Dia adalah manusia sejati pertama dan terakhir di dunia ini. Usai deklarasi epiknya, Jin melepaskan ledakan energi murni yang bikin buta. Monster sialan itu hangus tak bersisa dalam sekejap mata. Cahaya penhancur itu melesat gila-gilaan membelah langit, tembus sampai keluar angkasa, memastikan monster keparat itu takkan pernah bisa hidup lagi. Saat monster itu resmi jadi abu kosmik, SARS langsung kicep dan mati kutu. Kesombongannya hancur lebur tanpa ampun, tepat di depan muka belagaknya sendiri. Tapi dari balik semak-semak, garis miring, ada mata-mata yang sedang mengawasi cowok bedes kita ini dalam diam. Cewek misterius ini awalnya cuma ditugaskan memantau invasi di danau. Siapa sangka dia malah hoki menonton aksi savage dari sesosok monster yang jauh lebih mengerikan. Di matanya, bahkan elit kesatria suci paling sombong di ibu kota pun tidak bakal ada yang punya nyali untuk maju sendirian melawan raksasa itu. Tapi cowok tanpa nama ini, dia membantai monster itu seolah sedang membuang sampah. Si mata-mata saking merindingnya langsung buru-buru melaporkan momen gila ini ke serikatnya. Sore harinya, Jin akhirnya memutar pesan hologram kuno peninggalan sahabatnya, Kagura. Proyeksi digital itu tersenyum getir. Sadar kalau jutaan tahun pasti sudah lewat sejak pesan ini direkam. Terpotong jurang waktu yang masif, Kagura bertanya penuh harap. Seperti apa sih wajah bumi di masa depan? Dan apa planet ini sungguhan sudah sembuh? Sayangnya, dia membawa kabar pahit. Para koruptor takkan pernah musnah sekuat apapun dunia ini mengobati dirinya. Dan fakta itu memang benar-benar valid, mengingat Jin baru saja membantai salah satunya dengan brutal. Kagura mengungkap kalau selama Jin tertidur pulas dalam hibernasi abadi, dia sendiri bolak-balik masuk ruang pembekuan untuk memantau evolusi bumi pelan-pelan. Berkat alam yang bangkit lagi, populasi koruptor memang sempat turun drastis, tapi seiring berubahnya ekosistem, parasit sialan itu ikut berevolusi. Adaptasi mengerikan ini jadi bukti mutlak kalau dunia takkan pernah bisa benar-benar bersih dari kutukan mereka. Untuk melawannya, Kagura sengaja meretas genetika semua bentuk kehidupan baru, memberi mereka kekuatan untuk melawan balik alih-alih cuma jadi mangsa pasrah. Dia juga mewariskan asupan kekuatan super khusus untuk jagoan kita. Bener banget, suntikan cairan hijau menyala yang kelihatan ngeri itu adalah pusaka mutlak yang harus disuntikan langsung kena di Jin. Begitu serumnya menyatu dengan darah, garis miring tubuh Jin langsung meledak dengan kilatan energi kuno yang pecah banget. Evolusi sempurna, 100% kecocokan mutlak dengan mesin nano. Sekarang Jin sanggup menciptakan senjata dan objek fisik hanya bermodal manipulasi pikiran. Dan tahu apa yang paling gila? Garis miring kekuatan dewa ini barulah pemanasan saja. Teman lamanya ini telah menyebarkan artefak kekuatan sejenis di seluruh penjuru bumi. Sengaja tak disimpan di satu tempat agar tidak langsung rata dengan tanah kalau koruptor menyerang. Ditambah lagi perburuan harta karun ala game ini sengaja dirancang, garis miring agar Jin mau tak mau harus melangkah keluar dan menjelajah. Untuk melihat sendiri seberapa gilanya dunia baru ini, garis miring Kagura mengaku tidak tahu ancaman macam apa yang bakal dibawa koruptor di masa depan. Tapi dia bertaruh nyawa dan yakin 100%. Era baru ini jauh lebih cerah dibanding kiamat berdarah yang mereka tinggalkan dulu. Seiring berjalannya pesan itu, garis miring wajah rentanya makin terlihat jelas dari pendaran cahaya hologram. Ilmuwan jenius ini sudah kalah oleh waktu. Dengan nyesek, dia mengaku sedih banget karena tak akan pernah bisa melihat dunia indah ini menggunakan matanya sendiri. Obor harapan resmi diserahkan. Takdir masa depan ada di tangan Jin sekarang seiring tamatnya pesan abadi itu. Tepat saat emosinya lagi memuncak, garis miring Akama dan circle-nya mendadak nongol mencari dewa pelindung pujaan mereka. Cewek itu dan si manusia koala Dampo menarik paksa Jin kembali ke desa karena semua warga sudah heboh menanti kedatangannya. Di jalan pulang, mata tajam Jin menangkap barang yang familiar. Kartu akses laboratorium rahasia yang terkalung di leher Akama.
Kepo maksimal, dia bertanya dari mana asalnya benda itu. Akama bercerita kalau dulu ada sosok legend dari masa lalu yang menyuruh leluhurnya untuk menurunkan benda itu sebagai jimat pelindung abadi. Mitosnya bilang, kalau desa lagi di ujung tanduk, kunci takdir ini bakal memanggil sang dewa pelindung untuk turun tangan. Mendengar itu, batin Jin tertampar hebat. Persiapan gila dari sahabatnya ini bikin dia merasa punya hutang nyawa seumur hidup ke Kagura. Kembali ke pusat desa, pesta perayaan sudah pecah habis garis miring di tengah lautan. Orang yang asik pesta makan dan minum-minum. Bocah-bocah menarik dewa pelindung mereka ke tengah panggung. Tapi hawa mendadak canggung saat tetua desa mulai julid melihat makhluk yang mereka anggap rendahan. Otak kolot mereka menolak percaya. Mana mungkin manusia biasa yang kelihatan cupu begini menyandang gelar dewa pelindung yang legend. Pas cacian mulai terdengar makin parah, SARS mendadak bangkit dan ngegas habis-habisan. Mengamuk rombongan julid yang berani merendahkan penyelamat mereka. Cowok itu bahkan melayangkan pukulan telak yang memuaskan banget, garis miring. Habisnya, orang-orang munafik ini kan pengecut. Yang sama yang lari terbirit-birit pas monster menyerang, garis miring, menonton drama kacau ini. Akama dan Dampo cuma bisa tersenyum kecut mencium bau kemunafikan. SARS. Sang nenek kepala desa akhirnya maju. Dengan mata berkaca-kaca, dia bersujud dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya mewakili satu desa. Karena faktanya, tanpa tebasan pedang cowok ini, mereka semua sudah tinggal nama. Garis miring, desa ini pasti sudah rata menjadi abu. Tapi memang dasar jagoan cool, Jin menolak pujian itu dengan muka datar. Ngotot kalau dia cuma sedang menjalankan tugas harian. Meski dia sadar, warga ini tidak bakal melepaskannya sebelum memberikan hadiah epik sebagai balas budi. Alih-alih harta duniawi, dia menuntut sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah informasi krusial. Jin menuntut laporan lengkap tentang status dunia saat ini. Sialnya, penduduk desa terpencil ini jelas tidak memiliki kapasitas untuk menjawab teka-teki geopolitik tersebut. Demi mendapatkan petunjuk dari misteri rumit itu, mereka mendesaknya untuk pergi mengunjungi ibu kota suci, tempat di mana sang Raja Kociap berkuasa penuh, pusat dari segala arus informasi dan urusan dunia. Mereka menyebutkan bahwa para pedagang dari desa Kodama sering berkelana ke sana demi menjual sutra kayu langka mereka. Namun, rute menuju ibu kota itu panjang dan mematikan. Meski begitu, sang nenek yakin Jin akan selamat karena auranya jelas bukan manusia biasa. Dia bahkan menunjuk Akama sebagai pemandu resminya. Lagi pula, gadis itu memang sudah berencana melakukan perjalanan takdir ini ke ibu kota. Sebagai segelintir pengguna kekuatan suci, Akama berambisi masuk ke Akademi Sihir bergengsi. Jin sungguh terkejut mengetahui institusi semacam itu masih bertahan. Tiba-tiba terlihat jelas bahwa tokoh utama kita baru saja mendapatkan penggemar fanatik yang sangat berisik. Dengan semangat membara, SARS menawarkan diri menjadi pengawal pribadi sang dewa pelindung di perjalanan ini. Sang nenek langsung menolaknya mentah-mentah, namun SARS berteriak lantang bahwa dia punya misi suci, yaitu bergabung dengan Ordo Kesatria Suci. Sayangnya, sang nenek tahu itu hanya khayalan belaka. Tanpa ampun dia mengingatkan kenyataan pahit bahwa SARS bahkan gagal menembus akademi tingkat dasar. Mimpi menjadi kesatria elit sungguh mustahil. Kenyataan ini sukses membuat Jin tertegun, mengingat aliran kekuatan ilahi di tubuh bocah itu. Jin berasumsi dia bisa menembus ujian masuk dengan mata tertutup. Akama membongkar fakta memalukannya. Ada ujian tertulis wajib untuk menyaring kandidat bodoh, dan SARS menjadi korban dari kebodohannya sendiri. Mengesampingkan komedi ini, rasa penasaran Jin tentang kelas elit kesatria suci mulai bergejolak hebat. Bicara soal itu, adegan kini beralih dari desa menuju sosok kesatria berzirah tempur penuh. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan luar biasa. Monster raksasa yang meneror wilayah Kodama telah dimusnahkan tanpa sisa. Pembawa berita mengejutkan ini tidak lain adalah sang mata-mata yang mengawasi pertarungan epik di danau itu.
Sang kesatria menuntut konfirmasi ulang dan gadis itu menegaskan laporannya tanpa keraguan sedikit pun. Sang kesatria suci benar-benar terguncang. Sampai detik ini, dia tak pernah menyangka ada entitas di luar ordonya yang memiliki kekuatan mutlak untuk membantai monster selevel itu. Di tengah percakapan tegang itu, seekor monster koruptor tiba-tiba melompat, mencoba menyergap titik buta sang gadis. Kilatan pedang menyambar. Sang kesatria membelah monster itu menjadi dua dengan kecepatan dewa. Alih-alih mundur ke zona aman, dia mengambil keputusan nekat. Dia begitu haus ingin melacak dan menatap langsung wajah pria misterius yang telah membantai monster raksasa itu. Pagi yang damai menyapa Jim. Dia menghirup udara segar, seolah masih tak percaya bisa menikmati pemandangan surgawi ini lagi. Namun ada pedih di hatinya, menyesali sahabatnya Kagura tak bisa berdiri di sisinya. Seorang bocah lalu mendesak sang dewa pelindung memakai pakaiannya. Adegan beralih ke gerbang desa. Sang nenek memperingatkan Akama untuk menjalankan tugas pemandunya dengan sempurna, sementara Sars tampak sangat frustrasi. Mengutuk nasib karena bukan dia yang terpilih untuk memandu perjalanan epik Jin ini. Jin yang terkesan dengan tekad bocah itu memuji potensinya dan berjanji akan menunggunya di ibu kota suci. Kata-kata itu membuat Sars berteriak histeris. Dia mendoakan sang dewa pelindung dan menitipkan keselamatan Akama padanya. Perjalanan legendaris mereka pun resmi dimulai. Gadis mungil dan pria tangguh itu melangkah berdampingan, menembus berbagai bentang alam yang sungguh memanjakan mata. Akama menunjukkan keajaiban dunia ini hingga mereka mendirikan kemah. Jarak ibu kota ternyata hanya tersisa 4 hari perjalanan kaki. Perjalanannya sangatlah dekat. Namun rasa penasaran Akama meledak, menanyakan alasan dibalik obsesinya menjelajah dunia. Dengan senyum penuh misteri, Jin menyatakan bahwa itu rahasia. Jauh di lubuk hatinya, dia sadar para koruptor masih berkeliaran, sesuai petunjuk samar Kagura. Dia bahkan sudah membantai beberapa wujud menjijikan itu. Laju perkembangbiakan parasit itu seharusnya hanya meledak di zona kehancuran dan penuh racun mematikan. Sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan alam damai ini. Ini membuktikan ada dalang bayangan yang mengacaukan segalanya dan misteri ini wajib dibongkar. Aura membunuh yang bocor dari lamunan Jin membuat Akama merinding ketakutan. Sadar akan hal itu, Jin segera meminta maaf karena melamun. Satu hal yang pasti bagi Jin, era ini belum sepenuhnya tunduk pada koruptor. Bara api kebangkitan umat manusia masih menyala terang. Misi utama pertamanya kini terkunci. Mempelajari kekuatan umat manusia di era ini sebelum menyapu bersih para monster ke neraka. Memburu monster adalah perkara sepele baginya. Lebih dari itu, dia menginginkan interaksi normal dan memerintahkan Akama untuk berhenti memujanya sebagai dewa. Gadis itu terlalu mengkultuskannya. Jin sampai harus memaksa keras agar dirinya hanya dipanggil dengan nama aslinya saja, yaitu Jin. Tiba-tiba, suara derap kuda memecah keheningan. Seorang kesatria suci bersama pasukannya muncul, memblokir jalan dan menuntut waktu bicara dengan duo kita. Auranya persis seperti pangeran tampan. Namun Jin sama sekali tidak peduli dan langsung menodongkan pertanyaan tentang identitasnya dengan tatapan sangat dingin. Membawa panji Ordo Kesatria Suci, Kapten Divisi ke-7 itu memperkenalkan dirinya sebagai Argus Olten. Bagi Jin, eksistensi kesatria elit ini sungguh menarik. Jin membatin, ini keeksistensi menarik yang dibicarakan para penduduk desa. Di pasukan Argus, kesatria arogan bernama Brett mengamuk. Dia membentak Jin karena berani mengabaikan kapten mereka. Kesatria itu bahkan menuduh mereka berdua sebagai dalang kejahatan, hingga Argus menyuruhnya tenang. Karina masih menggerutu sinis, sementara sang kesatria suci mulai menatap Jin dengan penuh rasa hormat. Jin hanya penasaran dengan hinaan Karina tadi, tapi Argus mengabaikan gadis itu dan segera mengganti topik pembicaraan. Dia menginterogasi asal-usul Jin. Akama dengan berani menjawab bahwa mereka dari desa Kadama menuju ibu kota kerajaan. Karina kembali berulah. Dengan sombongnya, dia membusungkan dada, merendahkan mereka sebagai ras rendahan yang tak pantas. Kesombongannya meledak. Karina bercelotai bak pemilik IQ 30.000, merasa si paling pintar saat merendahkan ras Kadama. Jin malah takjub mendengar sistem registrasi dunia ini sebelum Argus membungkam asumsi bodoh dan ceroboh Karina. Mata elang Argus menyadari fakta mengejutkan. Pakaian Akama adalah kain sutra magis khas Kadama. Pakaian bangsawan yang bahkan langka di ibu kota.
Fakta ini telak menghancurkan kesombongan Karina tanpa sisa. Meski identitas Akama jelas, aura membunuh Argus meledak. Pedangnya terhunus lurus ke arah Jin. Argus merasakan anomali. Pakaian Jin terlalu asing memicu insting waspadanya ke tingkat maksimal tentang identitas pria ini. Sang kesatria suci mengungkap fakta gelap. Rute Kadama dan ibu kota kini dipenuhi bandit penculik anak yang kejam. Instingnya menuduh Jin sebagai dalang sindikat, dan Akama hanyalah pion penyamaran yang terlihat tidak berbahaya. Akama mengamuk tak terima. Dia nekat memuat seranan, tapi langsung dikepung puluhan pedang sihir dari segala arah. Meski terdesak, keberanian dan kekuatan suci gadis kecil itu memancing decak kagum dari sang kesatria suci. Di sisi lain, Jin tersenyum tipis. Mata dewanya langsung bisa mengukur seberapa kuat level kekuatan Argus. Dengan aura mendominasi, sang kesatria suci menuntut penjelasan mutlak tentang dari mana Jin sebenarnya berasal. Jawaban itu akan menentukan hidup matinya. Namun ancaman tersebut dibalas Jin dengan tatapan pembawa maut. Ketegangan memuncak, namun Jin menekan insting membunuhnya dan dengan tenang menyebut Kadama sebagai asalnya. Karina murka menyebutnya pembohong. Tapi kejutan terjadi, Argus malah menerima jawaban itu dan menyarungkan senjatanya. Insting tajam Argus tahu Jin tak berbohong. Lalu Akama mendeklarasikan Jin secara resmi sebagai Dewa Pelindung Desa. Gelar Dewa Pelindung memancing minat Argus, tapi dia tidak menganggapnya serius dan bersiap untuk pergi. Dia naik ke kudanya dan meminta maaf. Semua intimidasi tadi murni bagian dari tugasnya sebagai kesatria. Sang kapten merasa takdir akan mempertemukan mereka di ibu kota. Dia bahkan menawarkan perlindungan faksi miliknya. Pasukan itu pun melesat pergi, meninggalkan Karina yang menggigit jari karena gagal memicu pertumpahan darah serius. Jin hanya geleng-geleng melihat psikopat haus drama seperti gadis itu. Adegan beralih ke perjalanan pasukan Argus. Karina terus merengek tak terima. Egonya terluka karena membiarkan ras rendahan itu lolos begitu saja. Argus tertawa dingin, menyindir tajam siapa sebenarnya yang merupakan ras rendahan di pertemuan mematikan tadi. Ria membenarkan ucapan kaptennya membuat Karina syok. Mereka merasakan jurang kekuatan mutlak dari pria di depan mereka. Fakta mengerikan terungkap. Argus mencoba menyerang 3 kali, tapi insting bertahannya membekukan tubuhnya sendiri. Tangan Jin di saku menyembunyikan ancaman maut. Argus tahu dia akan dihabisi sebelum sempat bergerak sedikit pun. Level kekuatan yang tak masuk akal. Argus mencoba merapal sihir suci, tapi mananya bungkam di hadapan Jin. Teknik andalan yang mengurung Akama hancur tak berguna tanpa Jin perlu bergerak, membuat Karina pucat pasi. Ria yang mencoba mendukung kaptennya juga mengalami kebuntuan magis yang sama mengerikannya. Mereka baru saja berhadapan dengan monster absolut, perbedaan dimensi kekuatan yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Di mata Argus, aura Jin hanya bisa disetarakan dengan komandan tertinggi kesatria. Karina pun terdiam kaku menyadari kebodohannya. Sang kesatria tampan menegaskan pria tadi adalah anomali dunia. Wajar jika Karina yang amatir gagal mendeteksinya. Argus menyimpulkan kebenaran mutlak. Jin adalah monster sungguhan yang membantai para penjajah desa Kadama. Karina mulai gemetar ketakutan. Tapi ketenangan kaptennya menahan situasi agar tidak berubah menjadi bencana yang lebih besar. Menyerang entitas mengerikan tanpa informasi sama saja dengan mengantarkan nyawa seluruh pasukan ke gerbang neraka. Argus bersyukur Jin tidak bertindak agresif. Misi mereka kini beralih kembali ke ibu kota kerajaan dengan selamat. Laporan pembantaian bandit ini akan segera dibahas. Namun pikiran Argus terus terbayang pada sang dewa pelindung. Jika monster absolut itu bisa ditarik menjadi sekutu, seluruh kekacauan di kerajaan akan lenyap tak bersisa. Di adegan selanjutnya, karakter utama kita kembali berpetualang menyusuri jalanan bersama Kama. Mereka asik membahas pertemuan epik dengan sosok misterius kemarin. Dia penasaran apa semua ksatria suci seganas itu. Tapi Akama menegaskan, level kekuatan monster seperti Argus itu benar-benar pengecualian. Di dalam ordo ksatria, hanya elit dari yang elit yang bergelar ksatria suci. Argus ada di puncak rantai makanan. Kama bahkan takjub melihat kecepatan aktivasi seni spiritualnya. Istilah itu jelas asing bagi jagoan kita. Di era ini, meminjam kekuatan absolut roh agung disebut sebagai kekuatan ilahi. Dan teknik gila yang dipakai untuk memanen energi absolut itu dikenal luas sebagai metode spiritual atau seni spiritual.
Sinting, mesin nano milik Kagura dan Jin malah disembah sebagai roh. Ini teknologi dewa yang jauh melampaui nalar manusia zaman ini. Ketegangan memuncak dalam keheningan sesaat. Bagi orang modern, ini terdengar seperti fiksi konyol. Tapi dia teringat amarah Karina soal ras rendahan. Istilah ini memancing insting Jin. Ternyata era ini dipenuhi berbagai ras mutan. Bahkan ada eksistensi aneh seperti monster setengah serangga dan siluman ikan. Menurut nenek Akama, ras tertentu berevolusi ekstrim. Mereka hanya bisa bertahan hidup di kedalaman air atau wilayah terkutuk tertentu. Seiring berjalannya waktu, mutasi liar terjadi murni demi adaptasi dengan lingkungan keras. Teori ini meledakkan pikiran Jin. Jangan-jangan sisa umat manusia inilah yang memicu siklus evolusi gila 100 juta tahun kemudian. Dia enggan pusing memikirkan misteri raksasa itu. Kesimpulannya simpel. Manusia yang gagal adaptasi kini diinjak-injak dan diludahi sebagai spesies rendahan. Gagal berevolusi berarti menjadi sampah. Mereka dianggap hama paling lemah di dasar rantai sosial. Nyawa mereka lebih murah dari debu. Bahkan diperjualbelikan layaknya budak hewan di pasar gelap. Fakta menjijikkan soal perbudakan ini mendidikan darah jagoan kita. Tapi Akama tersenyum tegar menganggap tidak ada bedanya antara mereka. Perbedaan kasta itu omong kosong. Akama muak melihat diskriminasi hanya karena fisik. Toh, setiap orang aneh dengan caranya sendiri. Jin tersenyum bangga mendengar mental baja gadis kecil itu. Tiba-tiba, sosok hancur lebur muncul merangkak ke arah mereka. Bocah malang itu ambruk mencium tanah, mengemis belas kasihan dengan tubuh bergetar. Saat Akama panik menolong, mata elang Jin menembus kepalsuan. Bocah ini tidak punya insting hewan atau telinga mutan, murni manusia. Tubuhnya remuk dipenuhi luka memar dari leher hingga kaki. Ini bukan kecelakaan biasa, ini bekas siksaan sadis. Akama merangkulnya, sementara Jin mengalirkan aura penyembuh. Tapi sial, bocah iblis itu membuang topengnya. Pisau berkarat kini menempel mematikan di leher Akama. Kalau Jin bergerak 1 cm saja, nyawa melayang. Situasi berbalik 180 derajat dari prediksi jagoan kita. Jebakan kotor. Insting membunuh Jin langsung menyala, memindai setiap bayangan di sekitar mereka untuk mencari musuh tersembunyi. Serangan dadakan. Sesosok bajingan muncul dari udara kosong memuji akting busuk Poar. Teknik licik ini bernama kamuflase bayangan. Mesin nano memanipulasi cahaya sekitar, menciptakan jubah tembus pandang absolut bak hantu tak kasat mata. Kelemahan fatalnya, ilusi hancur seketika saat mereka bergerak, tapi keparat ini mengeksekusinya dengan sangat sempurna. Sang kapten meludah, menghina Jin sebagai sampah rendahan dengan baju aneh. Ditanya asal-usulnya, Jin hanya menatap dingin tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Akama menjerit histeris. Mata pisau semakin menekan lehernya saat si kapten mengancam akan membantai gadis itu jika Jin berani melawan. Akama nyaris meledakkan kekuatannya sendiri, tapi Jin membentaknya keras. Kekuatan murni itu terlalu mengerikan dan sangat fatal jika dipakai melawan manusia. Gadis kecil itu gemetar kebingungan. Sementara si kapten bandit malah tertawa iblis, mencium aroma kekuatan ilahi dari tubuh Akama. Mereka menantang Jin, apa dia juga punya kekuatan ilahi? Tapi Jin memilih diam, memainkan peran badut lemah dengan sangat meyakinkan. Muak melihat wajah Jin, preman kroco menendang jagoan kita hingga tersungkur. Mengingatkan si sampah untuk tahu posisinya. Si kapten membentak anak buahnya agar tidak merusak barang dagangan. Meski nilai jual sampah rendahan, tetaplah sangat murah di pasar. Tak ada yang sadar monster seperti apa Jin sebenarnya. Di sisi lain, Akama pucat tasi menyadari inilah sindikat budak yang diperingatkan Argus. Aura gelap menyelimuti tangan sang pemimpin. Dia merapal kutukan untuk melumpuhkan Akama. Mimpi buruk menjadi budak kini benar-benar di depan mata. Beralih ke adegan selanjutnya yang dijamin bikin kalian natak guling-guling. Jin membangunkannya dari tidur siang. Gilanya, jagoan kita telanjang dada karena komprotan sialan itu melucuti semua pakaiannya sampai habis. Fisik Akama aman, tapi matanya menyapu ngeri. Mereka terkurung di sel penjara bawah tanah yang pengap, tempat para budak lain membusuk. Jin menunjuk santai ke sudut gelap, membenarkan ini markas utama bandit. Para tahanan lain terlihat seperti mayat hidup yang menunggu ajal. Mayoritas adalah spesies rendahan yang hancur mentalnya.
Suasana sangat mencekam, tapi fokus Akama malah tertuju pada hal lain. Dia malah salah fokus melihat dada bidang Jin yang terekspos bebas. Jin santai bilang bajunya disita, tapi Akama melongo melihat kepercayaan diri tingkat dewa pria ini. Jin malah merasa lebih bebas tanpa baju. Tapi yang bikin Akama frustrasi, kenapa monster sekuat Jin diam saja saat ditangkap musuh? Padahal dengan kekuatan ilahinya, komplotan kroco itu bisa rata dengan tanah dalam satu kedipan mata. Belum sempat rahasianya terbongkar, Poar si pengkhianat cilik masuk membawa sarapan. Dengan wajah polos tak berdosa, dia menawarkan jatah makanan untuk mereka berdua. Akama mengamuk, tapi Puak sudah pasrah dibenci. Dia tak pernah ngarep dimaafkan. Saat suasana memanas, Jin malah bikin si rambut biru melongo karena menyebutnya gadis baik. Puak syok berat. Jin lalu nyengir dan bilang, bajingan sejati tuh gak akan pernah peduli soal dibenci atau pusing mikirin kata maaf. Fakta bahwa Puak masih merasa bersalah itu udah jadi bukti mutlak kalau dia bukan sampah sejati. Pemanasan selesai, saatnya beraksi. Jin mencengkeram jeruji besi selnya, lalu dengan kekuatan monster murni, dia membengkokkannya sampai hancur tak bersisa. Rahang Puak seolah mau copot melihat unjuk kekuatan gila barusan. Ternyata Jin sengaja menunggu momen ini buat interogasi empat mata. Si rambut biru masih bingung, tapi insting tajam Jin sudah membaca segalanya. Puak pasti diperas karena ada orang pentingnya yang disandra di sini kan. Tebakan maut itu sukses bikin darah Puak berdesir ngeri. Jin bahkan menyembuhkan lukanya dengan santai, menegaskan kalau satu-satunya alasan dia mau ditipu adalah karena luka Puak itu asli. Preman kelas teri nggak mungkin menyiksa pion mereka sendiri sampai mau mati. Makanya Jin langsung tahu kalau Puak cuma boneka yang diperas. Kata-kata tajam itu sukses menghancurkan pertahanan mental Puak. Tangisnya pecah. Dia mengaku adik kecilnya diculik komplotan bangsat itu. Mereka ngancam bakal ngejual adiknya ke luar negeri kalau Puak berani melawan. Air matanya tumpah deras, tubuhnya ambruk saat cerita kalau kedua orang tuanya juga dibantai habis oleh para bajingan itu. Adiknya adalah harta satu-satunya yang tersisa. Mendengar kisah tragis itu, aura Jin mendadak berubah jadi sangat mencekam. Murka absolut meledak dari tubuh Jin. Akama sekarang paham 100% kenapa monster ini rela ditangkap sejak awal. Misi aslinya adalah menyelamatkan Sandra, tapi Jim juga tahu menyisakan satu kroco saja bisa jadi bumerang, karena parasit seperti mereka pasti bakal berkembang biak lagi. Intinya, Jin mau menginjak semua kecoak ini sampai rata dengan tanah. Pesta dimulai dengan tendangan maut ke wajah salah satu preman berbulu. Tulang punggungnya remuk seketika. Dengan jalan yang sudah terbuka, Jin siap membantai habis para cecere ini tanpa sisa. Jin sangat paham isi kepala busuk penjahat. Kita mundur 100 juta tahun ke belakang saat peradaban manusia mencapai puncak keemasan teknologi absolut mereka. Di era itu, pemuda ini pernah hancur lebur dan kehilangan segalanya. Awalnya dia mendamba keadilan dunia, tapi kenaifan itu langsung ditampar keras oleh realita yang jauh lebih menjijikan dan gelap. Dunia yang butuh keadilan nyatanya dipenuhi lautan manusia sampah, predator rakus yang bernafsu memburu dan menghancurkan hidupnya tiap saat. Hidup damai layaknya orang biasa hanyalah angan kosong. Tumbuh di lingkungan neraka, Jin tidak pernah sudi mencicipi kata damai yang ia dambakan. Jadi, kalau ada cecunguk yang berani cari gara-gara, Jin bakal meremukkan tulang mereka pakai kekuatan brutalnya, menggilas mereka tanpa ampun selama bertahun-tahun. Kemanapun kakinya melangkah, dia mencabut nyawa para parasit, menghancurkan siapa saja yang berani mengusik ketenangan dunia. Sampai suatu hari, seorang pria datang dan bilang kalau Jin lahir di dunia yang salah. Ingatan itu membawa kita kembali ke masa kini. Jagoan kita berjalan dengan aura iblis, siap meratakan gerombolan pecundang yang gemetar di depannya. Setelah mencetak gunung mayat, Jin makin haus darah. Bodoh amat sama pertanyaan musuh, dia malah melempar satu preman ke arah kerumunan temannya sendiri. Sedetik saat mereka menangkap temannya, Jin berkedip maju. Tendangan kilat mendarat telak, bikin kepala preman itu nyaris copot dari lehernya. Sisa anak buahnya kencing di celana. Jin dengan santainya melempar mangsanya menghantam dinding beton. Kawah besar tercipta di tembok. Jin sudah berubah jadi monster gila yang tak kenal ampun. Preman itu mencoba kabur tapi sia-sia. Hanya jeritan maut yang menggema.
Teriakan putus asa itu terdengar sampai ke sel tahanan bawah. Para sandera mulai merinding ngeri, bertanya-tanya, iblis macam apa sebenarnya jin ini? Akama nyengir santai dan membeberkan kalau cowok itu adalah dewa perang hidup. Mereka cuma perlu duduk manis karena jin bakal meratakan semuanya sendirian. Sekarang fokus ikuti arahannya dan keluar dari neraka ini. Tapi jujur saja, Pua masih gemetar tak percaya kalau dewa kematian itu adalah penyelamat mereka. Sang bos bandit bukan kaleng-kaleng. Dia punya bakat sihir suci kelas atas. Kalau adu mekanik kekuatan otot murni, rasanya mustahil ada yang bisa menumbangkannya. Tapi belum selesai Pua overthinking, jagoan kita ternyata udah bikin bos arogan itu berlutut ketakutan. Sang bos bandit memohon ampun. Dia menyogok jin dengan segunung emas dan menawarkan budak untuk menyelamatkan nyawa busuknya. Ngomong-ngomong, adik Pua disekap di ruangan ini. Mendengar kata budak keluar dari mulut kotor itu, urat nadi jin langsung berkedut jijik. Trak! Jin mematahkan leher Kroco lain tepat di depan mata bosnya. Si pemimpin bandit cuma bisa menganga syop, otaknya blank seketika. Sihir spiritualnya bahkan macet total saat berhadapan dengan aura buas dan otot kawat jin. Tapi yang lebih bikin si bos gila adalah teka-teki dari mana kekuatan monster ini berasal. Sambil meremehkan, jin menyebut badut ini penjahat karbitan karena bajingan elit seenggaknya punya insting buat kabur saat kalah telak. Tapi gerombolan sampah ini terlalu arogan. Mereka sok jagoan, merendahkan orang lain, dan berhalusinasi murahan berpikir kalau mereka punya peluang menang. Namun giliran mencium bau kematian murni di depan mata, mereka langsung mengemis minta hidup. Hinaan mental ini benar-benar memuaskan. Kena mental, sang bos bandit akhirnya menuruti ejekan jin dan lari terbirit-birit. Dia kabur ke arah lift dan menarik tuas darurat, membangunkan senjata rahasia gila yang sengaja mereka kurung dalam kegelapan. Alis jin terangkat melihat sesosok makhluk korup muncul. Monster ganas itu ternyata peliharaan mematikan yang disiapkan khusus untuk seorang bangsawan. Pertarungan baru saja dimulai. Yang bikin kesel, bagaimana bisa monster ungu kekar ini gagal menghancurkan kandangnya dari awal. Bos bandit tersenyum sombong, menantang jin dan bersumpah membawa kehancuran mutlak diiringi raungan buah sang monster. Tanpa ragu, monster terkutuk itu melancarkan serangan pembuka yang sangat mematikan. Tinju raksasa mengayun untuk meremukan jin. Namun, serangan itu tertahan mutlak, memamerkan postur tubuh berotot sang karakter utama yang tak tergoyahkan. Si pemimpin bandit mematung pucat. Dia gemetar melihat ketangguhan fisik jin yang tidak masuk akal. Sementara itu, pahlawan kita mengungkapkan fakta gila. Dia terlahir dengan anugerah fisik manusia super, dengan serat otot berkali-kali lipat lebih padat dari manusia biasa. Kini giliran sang raja beraksi. Satu tendangan keras mementalkan makhluk itu ke belakang. Jin tersenyum dingin, bersiap melepaskan kekuatan sejatinya. Ledakan energi meluncur bagai teknik pamungkas dewa bela diri. Sang monster hancur berkeping-keping hanya dengan satu serangan fatal. Setelah menyombongkan diri, bos bandit itu kembali ciut, jatuh berlutut dalam keputusasaan. Tatapan jin menusuk tajam, menunggu apa lagi yang akan dilakukan pecundang menyedihkan ini sekarang. Kehabisan akal, bajingan itu memohon ampun dengan memelas. Tapi Raja Rambut Putih kita yang agung membalas dengan tinju telak ke wajahnya. Tidak ada ampun bagi pendosa. Masalah selesai. Aura pembunuhnya mereda dan dengan lembut dia meminta maaf pada anak-anak karena telah membuat mereka menunggu terlalu lama. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bukti kejahatan. Dia membongkar laci ruangan dan menemukan tumpukan dokumen rahasia yang sangat mencurigakan. Sekilas melihat temuan berharga ini, kau pasti berpikir pahlawan kita baru saja memenangkan lotre takdir. Tapi sialnya, dia sama sekali tidak paham tulisan apa ini. Bahasa dunia lain ini terlalu rumit hingga membuatnya enggan meminta bantuan Akama. Sebuah misteri tersisa. Mengapa bandit rendahan ini mengendalikan monster terkutuk? Untuk mencari jawaban, Jin memeriksa sisa-sisa bangkai monster yang baru saja dia bantai. Melalui cara jenius ini, dia berhasil meretas jaringan kamera mesin nano yang layang tak kasat mata di penjuru ruangan. Memutar ulang rekaman minggu lalu, sebuah kebenaran mengejutkan terungkap. Seorang bangsawan misterius menyerahkan monster itu tanpa menjelaskan niat gelap di baliknya. Namun dia meninggalkan petunjuk mengerikan. Penjahat licik itu mengisyaratkan bahwa keruntuhan kerajaan ini sudah berada di depan mata.
Jin mencatat informasi krusial ini dalam benaknya. Adegan lalu beralih memperlihatkan para anak yang akhirnya lolos dari mimpi buruk kurungan mereka. Puar akhirnya kembali menatap wajah sang adik. Mereka berpelukan erat dalam derai air mata, bersyukur takdir masih menyelamatkan nyawa mereka dari maut. Dengan penuh puja, dia berterima kasih pada Jin layaknya menyembah dewa penyelamat. Tentu saja, karakter utama kita yang rendah hati menolak gelar berlebihan itu. Perhatian Jin kini tertuju pada hal lain. Pasukan berseragam merah tiba-tiba muncul dan mulai meringkus sisa-sisa bandit di markas itu. Mereka adalah prajurit resmi dari Asosiasi Petualang. Dan pria dengan rambut serta janggut yang begitu agung di sana adalah sang ketua asosiasi kota ini. Pria tua itu menatap lekat ke arah Jin. Dia melangkah maju untuk menanyakan keterlibatannya dan tanpa ragu, sang pemuda mengkonfirmasi aksi heroiknya. Hal ini membuat Padra memperkenalkan dirinya secara resmi. Sebagai ketua asosiasi, dia memberikan penghormatan tinggi atas bantuan besar tersebut. Mata tajamnya tidak bisa ditipu. Padra terguncang melihat kenyataan bagaimana seorang pemuda membantai puluhan musuh tanpa tergores sedikit pun. Meski dari luar tampak seperti ras rendahan, Padra tahu aura pemuda ini setara monster. Dia menjelaskan bahwa insiden ini menciptakan kekacauan dan misi pembasmian bandit sedang membludak tajam. Fakta ini memancing rasa penasaran di dalam benak Jin. Ada sesuatu yang sangat mengganjal. Bukankah seorang penguasa wilayah akan mengerahkan militer untuk membasmi bandit? Mendengar itu, ketua asosiasi tertawa getir, mengungkapkan bahwa sang penguasa tidak memiliki wewenang semacam itu. Menumpas kejahatan mutlak menjadi tugas asosiasi petualang. Mereka adalah pedang keadilan yang hanya bersumpah setia pada sang raja. Bahkan jika Tuan Chapier selaku penguasa tanah ini berbuat jahat, asosiasi berhak melapor langsung ke istana. Meski terdengar mustahil, Padra sangat yakin dengan sistem keadilan tersebut. Otak Jin langsung memproses informasi ini, membandingkannya dengan peradaban 100 juta tahun lalu. Dia menyimpulkan bahwa penguasa wilayah di era ini hanyalah sekelas wali kota. Sementara asosiasi bertindak layaknya pasukan kepolisian. Tapi firasat Jin berkata lain. Tuan Chapier jelas bukan orang yang bisa dipercaya begitu saja. Tanpa membuang waktu, Jin menyerahkan seluruh dokumen rahasia dari markas bandit, berharap tumpukan kertas itu bisa menjadi senjata mematikan bagi asosiasi. Mata sang ketua asosiasi terbelalak lebar saat membacanya. Ini bukan sekedar kertas biasa, melainkan daftar hitam lengkap pelanggan yang berbisnis dengan para bandit. Bukti telak ini bisa menyeret seluruh sindikat ke penjara. Dengan tatapan menyelidik, Jin bertanya apakah nama sang penguasa wilayah juga tercantum di sana. Namun kejutan gila terjadi. Nama Tuan Chapier sama sekali bersih dari daftar, membuktikan bahwa bajingan itu adalah sosok licik yang sangat berbahaya. Pemain catur yang pandai menghapus jejak. Untuk saat ini, tangan Jin masih terikat. Dia telah membebaskan para budak dan kini nasib masa depan mereka lah yang menjadi prioritas. Ketua asosiasi memberikan jaminan perlindungan. Mereka akan memulangkan para korban dengan selamat, asalkan ada laporan orang hilang dari pihak keluarga. Namun kenyataan pahit menghantam keras. Bagi anak-anak yang terbuang dan tak dicari, dunia ini benar-benar menutup pintu bagi mereka. Sistem kerajaan ini sungguh cacat karena tak ada ruang bagi yatim piatu seperti Puar dan adiknya. Terdesak, Jin mencari tahu apakah ada panti asuhan tempat bernaung. Jawaban yang didapat sangat menyayat hati. Di era kejam ini, tempat penampungan adalah hal fiktif. Padra hanya bisa mengusahakan pekerjaan, namun status ras rendahan membuat segalanya nyaris mustahil. Bayangan keputusasaan menyelimuti wajah polos anak-anak itu. Jin mendecakkan lidah, muak melihat betapa bobroknya tatanan dunia yang tidak pernah berubah ini. Hati nuraninya menolak untuk berpaling. Sang pahlawan menolak membiarkan bocah-bocah ini membusuk di jalanan tanpa arah dan tujuan. Tiba-tiba, sebuah rencana brilian melintas di benaknya. Dia menatap mereka dan menawarkan sebuah jalan pintas jika mereka punya keberanian untuk mengambil pekerjaan itu. Puar mengangguk mantap dan siap mempertaruhkan nyawanya. Keberanian ini memicu ingatan Jin pada ksatria emas Argus, sosok kuat yang pernah berjanji membantunya. Babak baru pun dimulai. Ibu kota kerajaan Kosia. Ksatria suci Argus sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba, aura dingin yang mencekam menusuk tulang belakangnya.
Tiba di kediaman, ia langsung mengubarkan pasukannya. Para pelayan elit menyambut sang satria suci dengan penghormatan mutlak di aula utama. Tanpa basa-basi, dia menuntut laporan. Dari raut wajah tegang para pelayan, insting Argus berteriak bahwa sebuah bencana baru saja terjadi. Sang kepala pelayan menunduk gemetar. Memohon ampun karena harus membawa kabar buruk tepat saat tuannya baru saja menapakkan kaki. Di balkon atas, sang adik menatap dingin bak es. Laporan itu akhirnya tiba di tangan Argus dan langsung memicu denyut nyeri hebat di kepalanya. Kekacauan ini di luar nalar. Seekor monster penyusup memporak-porandakan ibu kota. Bukan soal bagaimana monster itu masuk, tapi siapa bajingan yang berani memandunya. Target kecurigaan utamanya langsung tertuju pada satu tempat. Pasti ada tikus kotor dari Akademi Ariske yang bermain di belakang semua ini. Seorang ular berbisa yang selalu haus akan kejatuhannya. Apapun itu, Argus butuh kekuatan tempur tambahan untuk merebut kembali kendali ibu kota. Sementara itu, takdir bergerak. Jin dan kelompoknya melanjutkan ekspedisi menuju pusat kekuasaan. 3 hari pembantaian monster berlalu dalam sekejap mata. Keraguan menyelimuti War. Apakah tempat semegah itu sudi memberi pekerjaan pada kelompok ras rendahan seperti mereka? Dengan aura pemimpin sejati, Jin menepis keraguan itu. Kemampuan literasi kalian adalah senjata mematikan. Di sisi lain, Akama menunjuk Cakrawala. Ibu kota sudah di depan mata. Mata pemuda itu terbelalak lebar. Kemegahan ibu kota kerajaan yang menjulang tinggi benar-benar memukul telak ekspektasinya. Pirai malam turun menyapa. Mereka akhirnya menembus gerbang utama, disambut oleh lautan manusia yang tak ada habisnya di setiap sudut jalan. Akama membongkar rahasia kota ini. Pusat perdagangan raksasa. Segala macam artefak hingga pakaian elit Kadama yang legendaris pun bertebaran di sini. Senyum tipis mengembang di wajah Jin. Menarik. Tatapan tajamnya bahkan menangkap siluet beberapa mutan serangga yang berkeliaran bebas. Ini adalah kuali percampuran ratusan ras. Sebuah bukti nyata bagaimana evolusi membentuk kekuatan yang berbeda-beda di dunia ini. Jalanan steril, penjagaan militer sangat ketat. Tapi di balik cahaya, bayangan busuk tetap mengintai. Jin bergumam simis, setiap zaman selalu punya sampahnya sendiri. Tanpa membuang waktu, dia mengorek info tentang ujian masuk Akademi Ariske. Target waktu terkunci, seleksi berdarah itu dimulai minggu depan. Masa tunggu yang membosankan pun dimulai. Namun di sudut jalan, seorang gadis pirang menajamkan telinga. Apa gembel-gembel ini berniat menantang ujian neraka Akademi Ariske? Apalagi mereka jelas-jelas cuma ras buangan. Adegan beralih. Di sebuah penginapan kelas atas, Akama dan Nino melompat girang ke atas kasur empuk. Malam ini, tulang mereka akhirnya bisa beristirahat layaknya bangsawan. Misi tahap pertama Jin menembus ibu kota telah sukses dieksekusi. Namun, otak sang tokoh utama tak pernah berhenti berputar. Di dunia fantasi gila ini pun, hukum rimba tetap berlaku. Tanpa tumpukan koin emas, mereka takkan bisa bertahan hidup. Pundi-pundi emas dari pembantaian bandit memang masih tebal, tapi menguras uang untuk menghidupi 4 mulut, kekayaan itu akan menguap dalam sekejap. Belum lagi beban mencari pekerjaan layak untuk bocah-bocah ini. Jalan pintas teratas di kepalanya saat ini adalah menemui sang satria suci Argus. Sialnya, jejak satria itu bagai ditelan bumi. Mereka butuh akses level tinggi atau koneksi bawah tanah untuk sekedar mencium keberadaannya. Insting tajamnya menyusun ulang rencana. Prioritas utama beralih ke investigasi para monster korupsi. Di era busuk ini, banyak elit gila yang mencoba mengeksploitasi kekuatan gelap itu. Entitas korupsi adalah perwujudan kiamat itu sendiri. Mereka tak bisa dibiarkan berkeliaran bebas. Jin bersumpah, ia tak akan membiarkan tragedi kepunahan massal terulang kembali. Tidak di bawah pengawasannya. Dengan santai, Jin menoleh pada Akama, bertanya di mana sarang informasi terbaik di kota sebesar ini. Jawabannya klasik, tumpukan gulungan kuno atau petinggi berwawasan. Tapi sayangnya, di dunia ini, ilmu pengetahuan adalah barang mewah yang mencekik leher. Dulu di desa, mereka harus patungan darah dan keringat demi satu buku usang. Beruntungnya, ibu kota menyimpan sebuah perpustakaan raksasa yang legendaris. Ini adalah ladang emas untuk investigasi. Seringai Jin mengembang.
Ia akan menguras habis perpustakaan itu demi mencari jejak rahasia laboratorium Kagura. Namun, realitas menampar keras di adegan berikutnya. Di meja resepsionis, petugas wanita itu memblokir langkah Jin dengan tatapan merendahkan. Akses ditolak. Literatur di sini adalah harta suci kekaisaran. Tikus jalanan tanpa kasta dilarang keras meninjakan kaki di tempat suci ini. Hak istimewa ini hanya milik bangsawan atau siswa akademi elit. Tembok birokrasi ini lagi-lagi mencekik rencana sang tokoh utama kita. Dengan nada mengejek, Akama membongkar aib Jin. Buat apa ke perpustakaan kalau membaca huruf dasar saja kau masih gagap? Butuh keajaiban untuk menaklukkan bahasa asing ini dalam waktu dekat. Jin menggaruk kepalanya yang tak gatal. Namun, insting tempurnya mendadak berdesir. Dari balik bayangan, dua bajingan berjubah mengunci aura pembunuh mereka. Mereka melangkah maju, berniat mengeksekusi misi gelap terhadap Jin. Berkedok basa-basi murahan, sebuah pukulan mematikan langsung dilayangkan. Namun, bam! Tangan Jin menangkap tinju itu tanpa berkedip, lalu menyeringai sinis memuji sopan santun penyambutannya. Katanya keamanan ibu kota ini tak tertembus, tapi kenapa ada anjing gila yang menyerang acak di siang bolong begini? Bajingan itu masih bersikap sombong. Jin langsung memelintir tangannya ke udara, membelokkan ledakan sihir destruktif yang memekakkan telinga. Musuhnya sempat memuji refleks monster itu. Gila! Para pembunuh ini tanpa ragu melepaskan kekuatan suci di tengah kerumunan sipil. Mereka benar-benar tidak peduli nyawa orang lain. Jin menghela napas kasar. Jelas, ada nominal besar yang digantungkan di atas kepalanya. Tapi bukannya takut, darah tempurnya justru mendidih. Para kroco itu menggonggong menyuruh mereka angkat kaki dari ibu kota. Kabur, jangan bercanda. Jin berdiri sekokok gunung beralaskan baja. Dengan tatapan meremehkan, ia menantang bajingan itu untuk menyerang lagi, hanya untuk meremukan tinjunya sekali lagi. Bam! Tubuh lawannya dibanting brutal hingga menghancurkan paving jalanan. Satu sampah berhasil dibersihkan. Kini, tatapannya beralih pada eksekutor kedua yang langsung menembakkan meriam sihir mematikan. Mundur bukan gaya seorang pemegang takdir. Jin menahan badai api itu dengan tangan kosong. Asap mengepul tebal membuat si penyerang bodoh mengira serangannya berhasil menembus pertahanan. Debu pertarungan menebal. Tiba-tiba, sebuah tangan menembus kabut, mencekik leher lawan bagai kapas. Atmosfer berubah mencekam. Tatapan Jin menajam. Kalian terlalu lemah untuk menantangku, ejeknya dingin. Itu pun kalau nyali kalian masih tersisa. Sang korban gemetar ketakutan. Bagaimana ras rendahan memiliki aura semengerikan ini? Tiba-tiba, sebuah suara lantang membelah malam. Itu Karina. Wajahnya tertekuk kesal karena waktu istirahatnya hancur berantakan. Gadis ini bahkan mengabaikan para preman yang terkapar. Niatnya cuma satu, garis miring menyeret Akama dan Jin ke penjara atas keributan ini, garis miring. Namun, kejutan bagi Jin, omelan Karina justru memancing perhatian sosok dari faksi Argus. Meski saat ini, gadis itu masih terus berteriak. Menyadari siapa yang berdiri di depannya, garis miring mata Karina berbinar penuh kemenangan. Garis miring, akhirnya ras rendahan ini tertangkap basah membuat kekacauan batinnya. Baru saja dia menarik napas untuk mengomel, garis miring seorang saksi mata setengah manusia maju, garis miring dia melihat seluruh kebenarannya. Saksi itu bersuara lantang. Bukan Jin yang memulai. Pemuda ini hanyalah korban penyerangan yang terpaksa membela diri. Karina menunduk, menatap para pelaku. Matanya membelalak. Mereka adalah murid berandalan Akademi Riz yang selalu menjadi benalu kota. Keringat dingin menetes. Dalam hati ia berdoa, semoga adik perempuan sang Kapten Suci tidak menjadi dalang di balik ini. Jin mengangkat sebelah alisnya. Sedang patroli, tanyanya santai. Bukankah urusan jalanan seperti ini biasanya menjadi jatah anggota serikat? Wajah Karina merona kesal. Dia berdalih hanya sedang menegakkan keadilan malam. Kebetulan saat berjalan menuju kafe favoritnya. Namun pikirannya berkecamuk. Melihat monster rendahan ini membantai murid elit akademi, sepertinya kecurigaan sang kapten selama ini 100% akurat. Memilih cari aman, garis miring Karina berniat mundur dan memperingatkan Jin agar berhenti mencari mati. Tapi Jin tersenyum licik. Ini celah yang sempurna. Ia menuntut Karina mengawalnya menemui Kapten Argus. Sang manusia kuno akhirnya menembus markas. Berhadapan langsung dengan Kapten Argus dari Divisi 7, Jin tidak sudi berbasa-basi.
Tuntutannya jelas, garis miring pekerjakan mereka semua, garis miring. Bukankah sang kapten sendiri yang mengemis bantuannya beberapa waktu lalu? Mata Argus tertuju pada anak-anak di belakang Jin. Dengan tenang, Jin mengaku telah meratakan markas bandit buronan kapten dan menyerahkan mereka. Jantung Argus berdegup kencang. Mustahil, bagaimana bisa ras rendahan menyelesaikan misi tingkat tinggi ini dalam sekejap mata? Jin menatap tajam. Ia membawa Nino dan kakaknya Po karena dunia terlalu busuk bagi ras rendahan seperti mereka. Tidak ada tempat berlindung. Ia menuntut sebuah pekerjaan untuk mereka. Sang kapten mendengus dingin, mengingatkan bahwa faksi suci tak punya urusan dengan panti asuhan. Namun tekad Jin tak goyah bagai karang. Aku yang menyelamatkan nyawa mereka, maka aku yang akan menanggung takdir mereka. Senyum tipis mengembang di wajah Argus. Menarik. Di saat mata anak-anak itu berbinar penuh harap, sang kapten menemukan pion negosiasi sempurna. Sebuah tawaran mutlak dijatuhkan. Anak-anak ini akan mendapat perlindungan dan pekerjaan dengan satu syarat. Jin harus menjadi instruktur di akademi. Tanpa ragu, Jin menyegel kesepakatan itu. Tak butuh waktu lama, pakaian kumal anak-anak itu berganti menjadi seragam pelayan bangsawan. Rasa syukur menalir deras. Sang kapten memberi titah mutlak pada pelayan lain. Didik mereka dengan keras dan jangan ada diskriminasi. Langkah mereka menyusuri lorong gelap. Jin memecah keheningan dengan pertanyaan mematikan. Katakan, apa misi busuk di balik posisi instruktur ini? Argus menatap sang manusia kuno. Identitas Jin memang sebuah misteri absolut, tapi insting prajuritnya berteriak bahwa pemuda ini bisa diandalkan. Topeng basa-basi pun dilepas. Misi utamanya, infiltrasi Akademi Riz. Aura Jin menajam menuntut penjelasan dan tabir gelap perang politik ibu kota pun dibongkar. Bayangan konspirasi menyelimuti kerajaan. Berbagai faksi elit kini tengah bertarung dalam perang dingin berdarah demi merebut tahta tertinggi. Nyawa sang raja kini berada di ujung tanduk. Namun kengerian sejati bukan sekedar perebutan mahkota antar pewarisah, melainkan munculnya parasit-parasit haus kekuasaan. Tikus-tikus kotor tanpa hak waris ini siap membakar kerajaan demi ambisi buta mereka. Dan yang paling gila, mereka menggunakan monster terkutuk, sang penjajah dari era ini, sebagai senjata biologis untuk memuluskan kudeta. Ingatan Jin melayang pada sosok Lord Sepien. Bahaya sejati ternyata baru saja dimulai. Mengkonfirmasi firasat buruk itu, sang kapten menegaskan, ia butuh bantuan Jin untuk menghancurkan konspirasi ini, mencari markas bayangan mereka yang diyakini tertanam kuat di jantung Akademi Riz. Tiba di sebuah ruangan, garis miring Argus memperkenalkan Jin pada adik perempuannya, Miria Olton. Garis miring sang nona muda inilah tiket masuknya menuju akademi. Namun sambutan hangat hanyalah angan. Miria memuntahkan bisa beracunnya, merendahkan Jin sebagai sampah kasta bawah, persis seperti Karina. Sang kapten panik dan mencoba meredam kesombongan adiknya. Tapi ego gadis itu terlalu tinggi. Ia menolak keras menyerahkan misi rahasia ini ke tangan ras rendahan. Tanpa ragu, Jin membalas tajam kesombongan gadis itu, menampar harga diri sang kapten. Argus hanya bisa menunduk malu dan meminta maaf. Garis miring Karina lalu berbisik, garis miring, bakat sihir Miria sangat jenius, garis miring, tapi kebenciannya sudah mendarah daging, titik. Cacian Miria belum berhenti. Dia menolak keras mengakui Jin. Situasi makin kacau saat Akama tanpa sadar membocorkan kelemahan konyol. Jin buta huruf. Meski begitu, garis miring rekannya bangga menegaskan bahwa kekuatan murni main karakter kita, garis miring, sungguh tak masuk akal. Pernyataan polos ini memicu pencerahan mengerikan di kepala Karina. Ternyata Mirialah dalang utama yang menyewa preman akademi untuk menyerang mereka sebelumnya. Wajah sang kapten pucat pasti menanggung malu. Saat ketegangan memuncak, Jin memotong drama murahan ini. Lupakan omong kosong itu, apa yang harus aku ajarkan nanti? Argus yakin 100%. Di matanya, Jin adalah sang jenius seni spiritual. Dia adalah kandidat instruktur yang paling mutlak, garis miring Argus. Lalu menjabarkan 4 pilar utama kekuatan: api, petir, es, dan penyembuhan. Menguasai 2 elemen saja sudah diakui sebagai keajaiban. Mendengar dangkalnya standar kekuatan era ini, Jin tersenyum sinis.
Ternyata bos bandit kelas teri yang dia bantai sebelumnya secara teknis memiliki jurus yang setara dengan teknik spesial di tempat ini. Seringai tipis menghiasi wajah Jin. Saatnya merombak total definisi kekuatan di era ini. 1 minggu berlalu, ujian masuk Akademi Akama pun tiba. Langkah tegap Argus menggema, garis miring membawa Jin sebagai kartu as untuk posisi instruktur tahun ini. Tradisi akademi mewajibkan 1 divisi Ordo Malam untuk mengajar, garis miring, dan kini giliran divisi ke-7 unjuk gigi. Jin melangkah dalam keheningan mematikan. Tatapan merendahkan dari bangsawan Tambun, Orman, terus menusuknya. Mereka akhirnya menghadap sang kepala sekolah. Senyum palsu merekah di wajah kepala sekolah, garis miring, menyambut mantan muridnya yang kini memegang kuasa di Ordo Malam. Namun obrolan politik itu berubah tajam, garis miring. Panah hinaan tiba-tiba diarahkan tanpa ampun kepada Jin. Dia mencerca Argus karena berani membawa ras rendahan untuk posisi yang begitu sakral. Namun sang kapten menolak tunduk. Argus pasang badan, mengklaim Jin adalah monster terkuat di divisinya. Melihat kepala sekolah mulai goyah, bangsawan berwajah tikus Lord Hit langsung menyela. Mulut berbisanya mulai memuntahkan hinaan paling kotor kepada tokoh utama kita. Dia menolak keras manusia purba rendahan menginjakan kaki di altar suci akademi. Kepala sekolah lalu meminta pendapat Orman. Bangsawan Tambun itu mengangguk setuju, garis miring menambahkan, racun pada argumen diskriminasi tersebut menjadikan reputasi akademi di mata siswa sebagai tameng. Sang kepala sekolah akhirnya ikut termakan omong kosong itu. Dia sepakat membuang Jin. Menyadari dirinya dianggap angin lalu oleh kaum arogan ini, Jin melangkah maju. Auranya tenang namun mendominasi. Ia memberi salam dengan keanggunan yang menampar wajah mereka. Ketenangannya tak tertembus hinaan murahan. Mata tajamnya menatap para bangsawan, lalu melempar 1 pertanyaan mematikan. Apakah kalian menolakku karena wujud ras rendahan, garis miring, atau karena kalian gentar akan kekuatan absolutku? Senyum licik kepala sekolah mengembang. Ternyata kekuatanlah yang mereka ragukan. Dan dia menantang Jin untuk membuktikannya. Argus menantang kepala sekolah untuk mengujinya secara langsung. Garis miring arena pelatihan akademi langsung disiapkan menjadi medan pembantaian. Si tikus licik Lord Hit maju sebagai lawan, garis miring, tertawa arogan karena Jin akan dipermalukan tanpa banyak saksi mata. Aturan mutlak ditetapkan. Hanya seni spiritual yang diizinkan. Karena itulah satu-satunya standar bagi dewa pengajar di sini. Para siswa mulai berkumpul menjadi saksi bisu, garis miring, dan Miriam berdiri tegang di barisan paling depan. Matanya berbinar antusias, garis miring, menanti pertunjukan perdana dari sang bangsawan tikus. Jin sudah menebak akhir dari komedi ini. Sambil menghela napas bosan, dia bersiap menunjukkan perbedaan dimensi kekuatan mereka. Namun keringat dingin justru membasahi punggung Argus. Ini adalah panggung debut sang monster yang ia bawa. Ketakutan akan aib menyelimutinya. Di sisi lain, si tikus sombong sudah tak sabar ingin mengakhiri nyawa Jin dalam sekejap. Ingin memamerkan dominasi, ia menyerang duluan. Bola api raksasa melesat, dikira cukup untuk membakar ras rendahan ini menjadi abu. Namun Jin bermanuver sehalus angin, garis miring menghindar sempurna tanpa mengeluarkan setetes keringat pun. Bangsawan bodoh itu masih tersenyum sombong. Yakin bisa mematahkan harga diri Argus di arena berdarah ini. Seranan pamungkas tombak petir pun dilepaskan. Namun tarian elakan Jin perlahan membuat mental si tikus hancur lebur. Lawannya mengira Jin hanyalah serangga yang berlari ketakutan. Jin menghela napas kecewa. Kekuatan suci ini tak pantas dipakai melukai sesama. Karena kepicikan mereka tak tertolong lagi, garis miring Jin akhirnya membangkitkan seninya, garis miring, sebuah teknik spiritual kelas anomali. Manipulasi gravitasi absolut, garis miring, tubuh kurus Lord Hit langsung terhempas mencium lantai arena. Tulangnya serasa remuk dihimpit tekanan, kesombongannya hancur tak tersisa. Kepala sekolah dan si Tambun Orman mematung ngeri. Rahan Argus dan Miriam seolah copot. Mereka belum pernah melihat dominasi mutlak sebersih ini seumur hidup mereka. Saat ditanya sihir iblis apa yang baru saja terjadi, garis miring dengan ekspresi datar Jin menjawab. Garis miring, ia hanya sedikit mendikte gravitasi di sekitarnya. Menyaksikan betapa primitifnya pengetahuan para petinggi ini, garis miring senyum miris terukir di wajah Jin. Institusi ini ternyata hanyalah katak dalam tempurung.
Sementara itu, Lord Hit menggertakkan giginya, menahan rasa malu yang merobek harga dirinya di lantai. Karena iba melihat kakek tua yang menyedihkan itu, garis miring sang pahlawan mematahkan segelnya. Garis miring membebaskan korban dari belenggu tak kasat mata. Si pecundang itu meledak dalam amarah, garis miring, berteriak histeris bahwa sihir dewa semacam itu adalah kemustahilan. Ia menuduh sang penguasa baru menggunakan ilmu hitam curang. Namun pahlawan kita berdiri kokoh menelan gonggongan itu dengan aura raja sejati. Pria itu mengamuk seperti orang gila. Tapi sang kepala akademi hanya menatap tenang. Para murid di sekitarnya pun ikut tercengang melihat insiden itu. Miriam benar-benar terpukul. Bagaimana bisa seorang kasta rendah mengendalikan energi suci sebesar itu? Padahal biasanya golongan mereka nyaris tak punya kekuatan sihir sama sekali. Rasa penasarannya memuncak. Dia bertekad membongkar identitas asli jin. Adegan pun beralih tepat seminggu kemudian di upacara penerimaan murid baru yang megah. Sang kepala akademi memberikan pidato epik. Akademi Risk didirikan dengan satu tujuan mutlak, mencetak petarung tangguh untuk membantai para monster penjajah. Jika kalian lemah, maka menyingkirlah. Tidak ada tempat bagi para pecundang di dalam tembok akademi yang suci ini. Tapi bagi yang bertahan, masa depan penuh tahta dan kejayaan menanti. Dari balkon atas, beberapa demi-human di sebelah Miriam takjub melihat lautan murid baru. Menariknya, banyak dari mereka bukanlah keturunan bangsawan. Tiba-tiba, seorang demi-human singa bernama Ryu menyapa Miriam dengan gaya santai. Dia tertawa kecil, merasa heran melihat Miriam repot-repot datang langsung ke acara penyambutan yang membosankan ini. Di tengah obrolan, mata Ryu melotot. Ada kasta rendah duduk di kursi dewan guru. Dia nyaris jantungan saat Miriam menyebutkan kalau pria itu adalah dosen baru mereka. Miriam lalu menantang Ryu. Apa kesan pertamanya saat melihat pria itu dari penampilannya luarnya saja? Dengan mulut pedasnya, Ryu mencibir Jin sebagai pecundang menyedihkan tanpa masa depan. Miriam tersenyum tipis, mengakui bahwa awalnya dia pun berpikir hal yang sama. Merasakan tatapan meremehkan dari segala penjuru, Jin memutar otak. Dia sadar tidak bisa gegabah menyelidiki rahasia akademi secara terang-terangan di hari pertamanya. Rencananya berubah. Dia harus membuang citra sampah masyarakat menjadi sosok pendidik yang normal. Saat ini, Jin merasa seperti mangsa dengan target besar di punggungnya. Upacara pembukaan akhirnya selesai, dan kini momen penegangan pun tiba. Kelas perdana sang dosen misterius resmi dimulai. Di sisi lain, Lord Hita mengumpulkan para senior arogan. Dia memberi peringatan keras agar mereka tidak sampai kalah saing dari para murid baru yang jenius tahun ini. Dengan nada membentak, dia mempertanyakan kenapa setengah isi kelas malah bolos. Tapi di balik amarahnya, pria tua bangka itu tersenyum licik. Dia tahu betul alasannya. Para bangsawan sombong itu lebih memilih mati daripada harus diajari oleh seorang kasta rendah yang tidak selevel dengan mereka. Tikus licik itu sengaja menyebar rumor kalau kelas hari ini diajar oleh Jin. Tapi sungguh di luar dugaan, karakter utama kita sama sekali tidak terpancing emosi. Dengan langkah penuh karisma, Jin naik ke mimbar. Dia memperkenalkan dirinya sebagai instruktur baru untuk kelas teknik spiritual tingkat lanjut. Tanpa basa-basi, Ryu langsung memprovokasi. Dia meragukan apakah pria rendahan itu benar-benar pantas mengajar kelas paling elit di akademi ini. Jin hanya membalas dengan senyuman maut. Dia menatap sang manusia singa dan mempersilakannya keluar pintu jika merasa kelas ini terlalu rendah untuknya. Mental yang luar biasa. Aura dominasi mulai terasa. Jin menetapkan aturan mutlak pertamanya. Dilarang keras menggunakan energi suci untuk menyerang sesama manusia, apapun alasannya. Dia mematahkan logika mereka. Energi suci bukan untuk ajang pamer, melainkan diciptakan khusus untuk menghancurkan regenerasi abadi milik para monster penjajah. Manusia bisa sembuh secara alami. Fakta ini membuktikan bahwa kekuatan suci adalah senjata pemusnah mutlak yang hanya boleh diarahkan pada musuh sesungguhnya. Mendengar filosofi itu, seorang bocah tengil di barisan belakang mulai mengejeknya. Dia menyebut Jin pengecut hanya karena dosen itu dianggap tak punya kekuatan sihir. Bocah sombong itu bersikeras bahwa kekuatan adalah hak mutlak penggunanya. Kesabaran Jin menipis, dia pun menantang murid itu untuk membuktikan bualannya di depan kelas. Di tengah ketegangan ruang kelas, Jin membuka pertahanannya. Dia menyuruh murid itu untuk menyerangnya menggunakan teknik paling mematikan yang dia punya.
Seringai angkuh terbentuk di wajah bocah itu. Dia bertaruh akan berhenti sekolah jika jin bisa menggoresnya. Detik berikutnya, sebuah tombak petir dengan energi penghancur terbentuk di tangannya. Bahkan Lord Hita sampai berkeringat dingin. Serangan gila itu bisa menghancurkan seluruh ruangan. Tanpa ragu sedikit pun, sang murid melemparkan tombak petirnya tepat ke arah jin. Ledakan dahsyat terjadi. Kepulan asap tebal menyelimuti arena. Semua orang menyeringai, yakin 100% kalau dosen rendahan itu sudah hancur lebur jadi abu. Tapi tiba-tiba, desingan angin membelah udara. Sebuah pedang melesat menembus kepulan asap dan menancap keras di tembok hanya berjarak 1 mm dari wajah pucat murid itu. Dengan tatapan pembunuh sedingin es, jin berkata pelan, pedang itu bisa saja membelah kepalanya jika dia niat membunuh. Dan dengan itu, berakhirlah pelajaran pertama semester ini. Jangan pernah menilai kekuatan seseorang dari kasta buatan manusia. Ryu hanya bisa menelan ludah, otaknya buntu memikirkan apakah teknik gila tadi masih bisa disebut sebagai seni spiritual. Atmosfer kelas berubah drastis. Dosen luar biasa kita melanjutkan penjelasannya. Kasta rendah hanyalah label murahan bagi mereka yang dianggap lemah oleh sistem. Lalu, dengan tatapan bagai dewa yang merendahkan semut, dia melempar pertanyaan mematikan. Jika dia ini rendahan, lalu apa sebutan untuk mereka? Detik itu juga auranya meledak ke puncak tertinggi. Kalian sedang berhadapan dengan sang master sejati. Mental para murid runtuh seketika. Jin lalu menatap murid sombong tadi, menanyakan syarat mutlak untuk mengaktifkan seni spiritual. Berusaha mempertahankan sisa harga dirinya, bocah itu menjawab dengan teori dasar klasteri. Semuanya bergantung pada kekuatan imajinasi tingkat tinggi. Jika kau membayangkannya dengan jelas, roh akan mengeksekusinya. Jin membenarkan hal itu, namun tersenyum meremehkan. Ada satu rahasia pamungkas yang dilewatkan oleh orang bodoh seperti mereka. Kuncinya bukan sekedar imajinasi. Para roh merespon pada gelombang resonansi jiwa yang berbeda. Itulah pemicu sejati untuk membangkitkan keajaiban mematikan. Secara total, ada 8 gelombang utama yang menguasai dunia ini. Di antaranya adalah ledakan api penghancur, lalu elemen tetir, sihir penyembuhan, dan badai es. Itu baru 4 elemen dasar yang dipelajari publik. Tapi rahasia sesungguhnya terletak pada manipulasi gravitasi kosmik, pengendalian cahaya ilahi, manipulasi atmosfer, dan sihir pembengkok ruang. Mata Lord Hita nyaris copot melihat jin menggunakan ke-8 elemen itu semudah bernapas. Dengan pameran kekuatan dewa itu, kelas elit ini pun secara resmi telah dimulai. Malam pun tiba. Di bawah terangnya bulan, jin mulai menyusun rencana pergerakan di balik bayangan akademi misterius ini. Kabar menyebar seperti api liar. Di setiap sudut asrama, nama dosen kasta rendah itu menjadi buah bibir yang menggemparkan seluruh penjuru akademi. Jika dia ingin mengungkap kebenaran, dia harus menyusup ke zona terlarang yang tak bisa disentuh murid biasa. Namun di tengah misinya, langkah takdir membawanya berpapasan dengan Miriam. Tanpa ragu, gadis itu menuntut identitas aslinya. Dengan santai, MC kita membalas, "Bukankah aku cuma pecundang rendahan seperti kata mereka?" Alasan itu masuk akal kalau saja dia tidak menguasai 8 seni spiritual dengan begitu mudah. Bahkan, ras demi human pun tak sanggup melakukannya. Sambil mengangkat bahu, MC kita menganggap remeh hal itu. Baginya, ini semudah mengganti frekuensi gelombang. Tentu saja, prakteknya jauh lebih gila dari kedengarannya. Suasana menegang, dia menariknya ke tempat sepi lalu kembali menekan. "Siapa kau sebenarnya?" MC akhirnya mengaku. Dia cuma manusia biasa yang tertidur beku di bawah desa Cadama selama jutaan tahun. Mengikuti alurnya, gadis itu bertanya tentang masa lalunya. Meski ribuan abad berlalu, ingatannya masih segar. Penasaran, dia mendesak kenapa pahlawan negara bisa berakhir dalam peti es abadi. Sorot mata jin meredup. Dia mengakui satu hal pahit, misinya gagal total. Dia pikir kekuatannya bisa menyelamatkan semua orang, tapi kenyataannya dia kehilangan segalanya. Menjadi guru di sini juga bukan kebetulan, dia butuh pengaruh keluarga ini. Mereka tiba di gudang tua berdebu, tempat para instruktur menyimpan barang. Namun, sebuah patung burung hantu langsung mencuri perhatian MC kita. Dengan insting tajamnya, Jin bertanya apa niat asli gadis itu membawanya kemari. Miria akhirnya jujur, dia sedang menyelidiki ruang kosong raksasa di balik gudang ini.
Ukurannya terlalu mencurigakan untuk sekedar dibiarkan begitu saja. Tanpa basa-basi, guru kita langsung menyentuh patung burung hantu itu. Miria menatapnya kebingungan, buat apa mengelus pajangan rongsokan penuh debu? Namun, di detik berikutnya, putaran kecil memicu keajaiban. Rak bergeser mengungkap lorong rahasia yang gelap. Jin tersenyum santai, memujinya karena tebakannya terbukti benar 100%. Miria melongo tak percaya. Bagaimana dia memecahkan teka-teki itu dalam sedetik? Sang guru pun menjelaskan rahasianya. Insting murninya menangkap kejanggalan. Patung itu satu-satunya benda bersih di ruangan yang tertutup debu tebal. Dia menyuruh Miria mundur bersiap menyusup sendirian. Tentu saja gadis keras kepala ini menolak dan memaksa ikut masuk. Jin memperingatkan adanya ancaman mematikan di dalam sana. Tapi si rambut pirang ini menantang, menyuruhnya jangan meremehkan kekuatannya. Dengan aura percaya diri, dia mengklaim sebagai yang terkuat di kelasnya, dan cuma kakaknya yang bisa menandingi levelnya. Jin tersenyum kecil dan mempercayainya. Mereka mulai menuruni tangga kuno, masuk ke jurang kegelapan yang jauh lebih dalam dari perkiraan. Dalam hati, Miria kagum melihat sihir manipulasi cahaya milik Jin yang sangat praktis di tengah kegelapan total ini. Jin berkelakar kalau tempat ini persis seperti ruang bos game RPG. Tentu saja, referensi gamer zaman dulu ini membuat Miria kebingungan. Rasa penasarannya memuncak lagi. Dia langsung bertanya, siapa target utama yang sedang diincar mantan agen rahasia ini? Bukankah memburu musuh adalah keahliannya? Jin hanya bisa tertawa geli melihat betapa cepat gadis ini mempercayai kisah gilanya. Sebagai hadiah karena percaya, Jin membocorkan satu nama krusial. Tuan Ruthman, kemungkinan besar orang itu adalah dalang di balik layar. Kenapa dia sangat yakin? Guru Jin menguliti kepribadian pria itu. Di kelas, Ruthman memang memancarkan aura karismatik yang meyakinkan. Namun saat sendirian, auranya berubah drastis. Pria licik itu memancarkan niat busuk bagai iblis yang sedang menyusun rencana mematikan di bayang-bayang. Anomali semacam ini adalah ciri khas para psikopat yang menyembunyikan sisi gelap mereka di balik topeng orang baik. Terlebih lagi, insting mematikannya terlalu tajam. Pria itu terlalu waspada untuk sekedar menjadi guru akademi biasa. Miria mengaku sempat mencurigai Tuan Hita, namun Jin mematahkan teori itu. Orang bodoh yang meledak-ledak tidak mungkin merancang konspirasi selevel ini. Lebih mengejutkan lagi, Jin malah menebak kalau kakek tua pemarah itu sebenarnya berhati emas. Langkah mereka akhirnya terhenti. Ujung tangga itu membawa mereka ke sebuah aula bawah tanah raksasa yang terbengkalai. Mata Miria terbelalak kaget. Ada labirin monster sebesar ini tepat di bawah akademi. Tiba-tiba langkah Jin membeku. Dia juga sama terkejutnya. Bahkan dalam mimpi tergilanya pun, dia tak pernah menyangka akan menemukan laboratorium Kagura tersembunyi di tempat ini. Pintu baja itu disegel oleh sistem mesin nano kuno, sesuatu yang orang zaman sekarang sebut sebagai sihir roh. Ini valid, 100% laboratorium Kagura. Miria gemetar hebat. Penyelidikannya selama ini terasa sia-sia. Dia tak pernah menyadari ada gerbang raksasa tertidur di bawah kaki mereka. Jin tersenyum simpul. Dia menjelaskan kalau orang biasa pasti butuh kartu akses tingkat tinggi untuk menerobos masuk. Ingatannya terlempar saat Akama mewarisi kunci itu di desa Kodama. Kemungkinan besar ada petinggi di sini yang mewarisi artefak serupa. Tapi buat apa repot? Jin adalah administrator mutlak sistem ini. Dengan sangat keren, dia merentangkan tangannya ke depan. Sistem keamanan kuno itu langsung memindainya. Otoritas tertinggi terkonfirmasi. Segel gerbang itu pun langsung hancur seketika. Suara gemuruh mengiringi terbukanya gerbang raksasa itu. Di tengah kepulan debu, Jin curiga. Apakah pemberontak negara ini punya akses ke fasilitas dewa ini? Sementara itu, Miria cuma bisa mematung kaku. Otaknya kewalahan memproses kenyataan bahwa peninggalan seipik ini ada di bawah sekolahnya. Miriam terperangah melihat Jin menerobos masuk tanpa kunci. Namun sang pahlawan masa lampau itu hanya tersenyum tipis. Manusia kuno punya cara mainnya sendiri. Keraguan di hati Miriam pun runtuh. Kini, ia hanya bisa menelan ludah dan mengekor langkah Jin, menembus bayang-bayang gelap laboratorium rahasia itu. Pemandangan mengerikan menanti mereka. Puluhan monster buas berkurung dalam jeruji besi baja. Anehnya, aura mematikan itu terdiam kaku layaknya patung bernyawa. Memori kelam kembali menghantui Jin. Monster-monster ini persis seperti senjata biologis para bandit sebelumnya.
terdiam menunggu saat mematikan untuk dibebaskan. Namun, satu misteri yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bagaimana cara menyelinapkan monster-monster raksasa ini turun kemari tanpa ada satupun nyawa yang menyadarinya? Miriam mengepalkan tangan. Firasat buruk sang kakak tentang akademi ini benar-benar terbukti nyata. Ia menyarankan sebuah strategi mematikan. Bersembunyi dalam bayangan dan menyergap sang dalang utama. Cepat atau lambat, sang pengkhianat pasti kembali ke sarangnya. Namun tatapan Jin menajam tajam. Menunggu sama dengan bunuh diri. Mengunci gerbang akademi dan membasmi anomali ini harus menjadi prioritas absolut. Miriam menolak melepaskan sang iblis buronannya, tetapi Jin menghentaknya dengan realitas pahit. Jika segel monster ini hancur, neraka sungguhan akan tercipta. Ribuan nyawa tak berdosa di dalam akademi akan hangus seketika. Membawa nama sang kakak tercinta sebagai alasan, akhirnya pertahanan ego Miriam runtuh dan ia mengangguk setuju. Jin bergumam dingin. Firasatnya meraung-raung mengisyaratkan bencana. Dan insting bertahan hidup manusia kuno sepertinya tidak pernah meleset 1 inci pun. Ia memerintahkan Miriam mundur ke permukaan dan membawa bala bantuan kakaknya. Akademi harus disolasi total. Sementara itu, Jin akan menyelam lebih dalam sendirian. Begitu Miriam menghilang dari pandangan, Jin melangkah tanpa ragu ke dalam jurang labirin bawah tanah itu. Mencari secercah petunjuk kebenaran. Di saat yang sama, dunia atas menertawakan si tikus kurus yang baru saja dipermalukan sang guru baru. Harga dirinya tercabik. Ia terus mengutuk Jin sebagai hama rendahan yang telah menghancurkan seluruh sisa kehormatannya. Sang kepala akademi melangkah maju. Ia menegur Tuan Hita dengan tatapan menusuk, memintanya berhenti bertingkah aneh karena para siswa mulai gemetar ketakutan. Penghinaan telak meluncur di depan publik. Kepala akademi kemudian mencari Tuan Ruthman yang lenyap di telan bumi sejak fajar menyingsing. Pikirannya dipenuhi badai kekhawatiran. Hilangnya si pria gemuk sangat mengganjal hatinya. Tiba-tiba gumpalan awan hitam legam berkumpul, pertanda malapetaka akan segera turun. Sementara itu, Miriam berlari membelah lorong memburu waktu. Namun saat menembus pintu, langkahnya terhenti kaku. Tuan Ruthman memancarkan aura iblis yang sangat pekat. Dia tengah merajut sebuah konspirasi mematikan. Kembali ke kegelapan lab, Jin memelototi anomali portal merah darah. Benda terkutuk itu berdenyut mengerikan, layaknya jantung iblis yang hidup. Apakah monster ini hasil ciptaan jenius gila Kagura? Mata Jin lalu menangkap artefak pesan kubus Kagura tepat di samping jarum suntik mesin nano. Sang relik masa lalu itu berharap temuan ini bisa merobek tabir kegelapan dan menyelamatkan akademi dari kiamat yang akan datang. Dengan satu sentuhan, hologram cahaya memancar. Sosok Kagura muncul, tenang memegang secangkir kopi. Pria jenius itu sudah memprediksi kedatangan Jin ke markas ini. Lab ini adalah zona terdekat dari titik kebangkitannya. Sambil tersenyum pongah, sang ilmuwan gila membongkar rahasia mesin yang tengah ia rakit. Artefak mustahil yang gagal diwujudkan oleh umat manusia, bahkan sejak ratusan juta tahun peradaban terbentang. Dan secuil pecahan kekuatan dewa itu sengaja ia segel ke dalam suntikan untuk menjadi senjata absolut milik Jin. Tawa sombong mengiringi pengakuannya. Kagura lalu menjatuhkan kejutan gila. Artefak legendaris yang ia agungkan itu nyatanya adalah mesin teleportasi lintas ruang. Jin terdiam kaku bak disambar petir. Akal sehatnya menolak percaya karya semacam itu bisa eksis. Namun kini, kepingan teka-teki itu bersatu sempurna. Argus pernah bersaksi, pasukan invasi muncul entah dari mana menghantam kota. Sinyal bahaya meraung. Sang penguasa artefak ini jelas dalang dari seluruh kekacauan, terutama dengan ribuan pasukan monster yang tersimpan di sini. Namun, tatapan Jin menyipit. Ada kejanggalan fatal pada pesan hologram itu. Mesin teleportasi yang asli seharusnya memancarkan cahaya berwarna biru murni. Jika itu faktanya, lalu benda iblis berdarah apa yang ada di depannya ini? Teng! Jam menunjuk angka 12. Mesin itu meledakkan getaran brutal. Jin mencabut senjatanya, bersiap membanjiri tempat itu dengan pertumpahan darah. Namun hal gila terjadi. Seluruh monster lenyap tak berbekas ditelan kehampaan udara. Di permukaan sana, Argus dan Satria Suci membekuk ngeri. Mimpi buruk paling pekat baru saja terwujud secara nyata. Ratusan monster buas jatuh dari langit menyapu ibu kota bagaikan hujan kematian di medan perang penentuan tanpa ampun. Kembali ke lorong bawah.
Pria gemuk itu menoleh pada Miriam, menyunggingkan senyuman psikopat yang siap membekukan aliran darah sang gadis. Dengan nada mengejek, ia bertanya kenapa gadis itu pucat. Menarik napas dingin, Miriam mengancam babi pengkhianat itu mundur jika tidak ingin tulang-tulangnya dihancurkan. Tuan Ruthman berpura-pura terkejut. Sang bajingan itu mengakui dia sudah lama menyadari tikus kecil ini terus mengendus jejak konspirasinya. Sayang sekali semuanya sudah terlanjur membusuk. Miriam membeku mendengar deklarasi gilanya. Sang pengkhianat menyatakan dengan tenang, hari kiamat akhirnya tiba. Pria botak licik itu mendengus. Awalnya ia berniat menunda eksekusi ini, namun dua tikus busuk di lab memaksanya menekan tombol kehancuran lebih cepat. Mata liciknya menajam. Ancaman mutlak bagi skenario agungnya hanyalah satu nama. Instingnya menjerit, sang instruktur baru itu adalah monster mengerikan yang sesungguhnya. Layaknya firasat tajam kakak Miriam, tanpa bukti pun ia yakin jin adalah pembobol rahasia kelam ini. Emosinya mendidih karena kehilangan banyak waktu. Waktu bermain telah usai. Aura membunuhnya meledak liar, bersiap membantai seluruh saksi mata yang masih bernapas malam itu juga. Miriam hampir meledak tawa melihat arogansinya. Namun, senyum iblis menjijikkan perlahan terbentuk di wajah Ruthman dengan sombongnya memamerkan kekuatan tak terbayangkan yang telah ia kumpulkan. Si bodoh itu sama sekali tak menyadari ancaman mematikan di belakangnya. Seorang gadis merayap tanpa suara, membawa panci raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dari kepalanya sendiri. Keringat dingin membasahi wajah Miria, ia terjebak antara rasa cemas dan keraguan apakah rencana konyol ini benar-benar akan berhasil. Tanpa ampun, Akama mengayunkan panci dengan seluruh tenaga dari lengan kecilnya, langsung meremukan kepala penuh lemak si bajingan gemuk itu. Rahang Miria seakan jatuh ke lantai karena syok. Bagaimana bisa ia menemukan tempat persembunyian ini? Dengan napas terengah-engah, Akama menjelaskan target utamanya mencari jin. Dunia luar telah berubah menjadi neraka. Mustahil menyelamatkan semua orang tanpa sang pelindung utama. Dalam perjalanan mautnya, ia tak sengaja berpapasan murid pindahan bernama Kudo. Gadis itu memberitahu bahwa guru mereka baru saja menyusup ke gudang. Kudo sedikit merasa bersalah telah membuat gurunya pingsan, tapi Akama menegaskan si keparat itu pantas mendapatkannya. Terlebih lagi karena diserang dari titik buta, mereka bisa dengan mudah melempar kesalahan ini kepada sang putri berambut pirang jika situasinya semakin memburuk. Tepat pada detik itu, jin akhirnya menampakkan diri di ujung tangga. Dengan tegang, ia bertanya apa yang terjadi, hanya untuk melihat babi gemuk terkapar tak berdaya. Persis seperti pin bowling yang hancur. Akama langsung membuyarkan keterkejutannya, membawa kabar buruk bahwa kota di luar sana sedang dilanda kehancuran yang sangat fatal. Namun ekspresi jin tetap dingin tanpa kejutan. Insting bertaruhnya sudah menduga kemana sebenarnya para monster invasi laboratorium itu akan dilepaskan secara brutal. Wajah Miria seketika berubah pucak pasi menyadari kenyataan pahit ini. Tanpa membuang satu detik pun, mereka bertiga langsung melesat keluar menuju medan perang. Lautan api membakar habis kota, menyisakan puing-puing kehancuran. Jeritan kepanikan warga menggema di udara, berlarian tanpa arah saat neraka benar-benar turun ke bumi. Di tengah pasukan monster mengerikan, satu entitas raksasa yang terlihat seperti mutasi tingkat dewa dari Bill GX berdiri angkuh memancarkan aura paling mematikan. Di sisi lain, rasa bersalah bagai gunung menghantam dada jin. Seharusnya ia menghancurkan alat keparat itu saat ada kesempatan. Sekali lagi, teriakan Akama menariknya dari jurang penyesalan. Jari gadis itu menunjuk lurus ke monster tentakel raksasa. Makhluk menjijikan itu memusatkan energi penghancur, menargetkannya langsung ke jantung istana kekaisaran. Membulatkan tekad untuk menebus kesalahannya, jin memakai suntikan misterius peninggalan Kagura. Dalam sekejap, aura teleportasi tingkat menengah mengalir deras di setiap nadinya. Ilmuwan gila itu memperingatkan, mesin nano hanya memiliki energi untuk memicu lompatan dimensi 1 kali setiap 24 jam. Terlebih telah jauh melampaui batas fana. Karakter level dewa sepertinya mampu merobek ruang dimensi dan berteleportasi menembus jarak apapun sejauh matanya menangkap target. Tanpa menakjubkan,